go, make my body go, make our bodies higher and higher. Setelah Su Fang menjatuhkan kejeniusan dunia ilahi kubah hijau dari pelangi biru di bawah kakinya mulai menghilang. Su Fang meraih pelangi biru itu, dan kekuatan ilahi melilit salah satu ujung pelangi biru itu. Dengan suara mendesing, ia terbang menuju Su Fang dan menyatu dengan pelangi biru di bawah kakinya. Ledakan. Kecepatan Su Fang tiba-tiba menjadi 2 kali lipat, menyebabkan Su Fang melonjak hingga ketinggian 300 meter. Sudah kuduga, merampok orang lain adalah cara tercepat. Namun, merampok tanpa mengandalkan diri sendiri akan mempengaruhi Dao Heart seseorang. Cepat atau lambat, seseorang akan jatuh ke dalam Dao Iblis dan menjadi seperti ras iblis. Jika saya ingin memperoleh kekayaan tertinggi, saya harus mengandalkan usaha saya sendiri. Momentum yang diperoleh Su Fang dari merampok kejeniusan dunia ilahi kubah hijau dengan cepat menghilang. Dia masih berjarak 3000 meter dari lapisan pertama langit biru. Su Fang mengeksekusi Heart of the Sea dan menggunakan kemampuan Ethereal True Scripture. Energi spiritual alami langit dan bumi di sekitarnya melonjak ke arahnya. Heart of the Sea adalah teknik budidaya yang diperoleh Su Fang dari Xuan Lingzi di Kun Su Divine Sect. Itu bukanlah teknik budidaya yang kuat. Namun teknik budidaya ini menggunakan jantung laut untuk menampung energi spiritual alami langit dan bumi. Itu sangat megah. Ditambah dengan Ethereal True Scripture, jumlah dan kecepatan Su Fang dalam menyerap energi spiritual langit dan bumi menjadi sangat mengejutkan. Energi spiritual alam yang luas dari langit dan bumi dengan cepat menyatu dengan pelangi biru di bawah kakinya, menyebabkan kecepatan pelangi biru meningkat beberapa kali lipat. Beri aku semua keberuntunganmu. Seperti yang diharapkan dari seseorang di peringkat emas Primal Chaos dengan bakat luar biasa. Sempurna untukku. 3 orang jenius dari dunia ilahi yang tidak diketahui menyerang Su Fang pada saat yang sama, berniat untuk membagi Su Fang di antara mereka sendiri. Enyahlah. Su Fang berteriak dengan marah saat dia mengaktifkan pedang reinkarnasi mata air kuning. Kekuatan reinkarnasi yang menakjubkan meledak. 3 orang jenius yang menyerang dengan gila-gilaan terperangkap dalam kekuatan reinkarnasi. Aura dan kekuatan ilahi mereka dengan cepat hancur. Bahkan energi kuat yang dilepaskan oleh artefak ilahi ditarik ke samping oleh kekuatan reinkarnasi. Itu menyimpang dari Su Fang dan runtuh lapis demi lapis. Siapa? Pedang kilat perak berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembus tubuh dewa dari 3 orang jenius. Kemudian, Su Fang menyapu pelangi biru mereka seperti tornado. Ledakan. Pelangi hijau di bawah Su Fang melesat seperti jet. Segera, ia keluar dari lapisan pertama langit hijau dan memasuki lapisan surga kedua. Hukum langit dan energi spiritual alami langit dan bumi menjadi lebih jelas. Energi spiritual alami langit dan bumi murni dan kaya. Namun, kekuatan belenggu spasial. Pada saat ini, banyak orang jenius telah memasuki lapisan kedua surga-surga, tetapi kecepatan mereka melambat. Ao Qiongtian memimpin jauh, tidak jauh dari puncak lapisan kedua. Di belakangnya ada Tuan Muda Tianwu dan 3 orang jenius lainnya. Jaraknya sekitar 30 meter dari Ao Qiongtian, dan jaraknya perlahan melebar. Ao Qiongtian tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, dia juga tidak mencoba mencuri dari para jenius lainnya. Sebaliknya, aura yang mendominasi menyebabkan garis biru membumbung ke langit secepat kilat. Saya bertarung. Lelucon yang luar biasa. Saya, Ao Qiongtian, hanya menjadikan diri saya sendiri sebagai lawan. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya? Ao Qiongtian membubung ke langit dan menatap cahaya biru di bawah. Dia tersenyum mendominasi, memandang para jenius lainnya seolah-olah dia sedang melihat sekelompok semut. Dia bahkan tidak melirik Tuan Muda Tianwu, yang berada di urutan kedua setelah dia di domain bintang Azure Dome. Melihat Su Fang memasuki level kedua, mata Ao Qiongtian dipenuhi dengan rasa jijik. Orang yang seperti semut, mungkin dia punya bakat, tapi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berada di level yang sama denganku? Bahkan Infinite Life dan Mo Tiangong, 2 ahli tak tertandingi ini, ada kalanya mereka melakukan kesalahan. Setelah memasuki level kedua, para jenius mulai menyerang para jenius di sekitarnya dengan panik untuk menghemat kekuatan mereka. Mereka menjara pelangi hijau di bawah mereka untuk meningkatkan kecepatan kenaikannya. Orang paling gila tentu saja adalah Song Jie. Kekuatan super jalan melahap dan menghancurkannya adalah yang terbaik dalam melahapnya. Dia tidak hanya melahap ki spiritual alami langit dan bumi di sekitarnya, tetapi dia juga melahap pelangi hijau di bawah para jenius lainnya. Setelah penjarahan gila-gilaan Song Jie, kecepatannya secara alami sangat cepat, jauh lebih cepat daripada nyaman. Tuan Muda Pedang Emas. Song Jie melihat seorang jenius dikelilingi oleh cahaya pedang emas di kejauhan, dan niat membunuhnya melonjak saat dia menyerang Tuan Muda Pedang Emas. Song Jie pernah kalah dari Tuan Muda Pedang Emas di arena pertempuran Dewa Kamar Dagang Tongbao. Dengan kepribadiannya, dia selalu memikirkan balas dendam. Sekarang dia tiba-tiba melihat Tuan Muda Pedang Emas, dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Song Jie, kamu orang gila. Ini adalah pertarungan antara anak dewa.
Kekuatan kita setara. Jika kamu terus menggangguku, kita berdua tidak akan bisa menang. Apa gunanya ini? Tuan Muda Pedang Emas tidak ingin terlibat dengan Song Jie. Dia melepaskan pedangnya Qi dan menyuntikkannya ke pelangi hijau di bawahnya, menyebabkan kecepatannya meningkat pesat. Jika aku mengalahkanmu, kecepatanku secara alami akan meningkat beberapa kali lipat. Song Jie tertawa terbahak-bahak saat aura dewa yang menakutkan yang dapat melahap langit dan bumi meletus dan menyapu ke arah Tuan Muda Pedang Emas. Ledakan, ledakan. Setelah serangkaian pertukaran, Tuan Muda Pedang Emas sebenarnya bukan tandingan Song Jie. Pada akhirnya, serangan terkuatnya dilahap oleh Song Jie, yang kemudian berubah menjadi kekuatan penghancur mengejutkan yang meledak ke arah Tuan Muda Pedang Emas. Pertahanan Tuan Muda Pedang Emas dengan 9 pedang terbangnya hancur, dan dia terlempar. Setelah melahap pelangi hijau Tuan Muda Pedang Emas, kecepatan Song Jie meroket. Dia benar-benar berhasil menyusul kelompok kedua yang dibentuk oleh Tuan Muda Tianwu dan 3 orang jenius lainnya. Di kedalaman tingkat ke-9 dunia ilahi kubah biru. Di aula besar, lelaki tua botak Chang Yanhai, Seng Wuji, dan Mo Tiangong semuanya menonton putaran kedua kompetisi Blue Dome Nine Realms. Ao Qiongtian sungguh luar biasa. Di seluruh alam semesta, dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya. Di masa depan, dia setidaknya akan menjadi penguasa wilayah. Perjalanan ke Blue Dome Starfield kali ini bukanlah perjalanan sia-sia untuk menyaksikan bakatnya dengan mata kepala sendiri. Chang Yanhai hanya bisa mengangguk melihat penampilan Ao Qiongtian. Master Seng Wuji, Master Mo Tiangong, Su Fang, yang masuk dalam peringkat emas Primal Chaos karena rekomendasimu, tidak tampil baik kali ini. Rasanya seperti dia berbaur dengan kerumunan. Kata-kata Chang Yanhai selanjutnya membuat Mo Tiangong mengkhawatirkan Su Fang. Seng Wuji tersenyum dan berkata, Tuan Chang Yanhai, apakah Anda tertarik untuk bertaruh dengan saya? Mari kita bertaruh apakah Su Fang bisa masuk 10 besar dan memasuki 3 putaran pertama. Chang Yanhai tertegun, lalu dia terkekeh. Saya mendengar bahwa Anda bertaruh dengan guru Mo Tiangong tentang Su Fang. Pada akhirnya, Anda tidak hanya kehilangan sepotong kulit naga leluhur, Anda bahkan kehilangan ibu emas Primal Chaos kepada guru Mo. Dari sini terlihat bahwa Su Fang luar biasa. Bagaimana aku bisa begitu mudah dibodohi olehmu? Mo Tiangong tertawa keras. Seng Wuji menatap Mo Tiangong dengan marah, merasa sangat tertekan. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa manfaat dari penguasa Laut Api Abu yang tak tertandingi ini, tetapi pada akhirnya, pihak lain tidak tertipu. Rencananya sia-sia. Dewa yang tak terhitung jumlahnya di 9 dunia besar alam ilahi kubah biru sedang memperhatikan kejadian di 9 dunia alam ilahi kubah biru. Performa setiap jenius di kompetisi putaran kedua akan memengaruhi dunia, kekuatan, dan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa memenangkan putaran kedua dan masuk 10 besar, itu akan mempengaruhi naik turunnya dunia, kekuatan, dan keluarga yang besar. Bagaimana tidak menarik perhatian? Meskipun orang-orang di luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di 9 domain alam ilahi kubah biru, ada orang-orang yang menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan berita tersebut. Ao Qiongtian jauh di depan dan kokoh di posisi pertama. Tidak ada yang bisa melampaui dia. Tuan Muda Tianwu, Gongsun Yingji dari keluarga Gongsun, dan yang lainnya masuk 10 besar. Orang jenius seperti Proud Over All Life dan Feng Jinhuan berada di belakang dan akan mengejar tingkat kedua. Tuan Muda Pedang Emas telah dieliminasi oleh Song Jie. Petik 2. Setiap berita yang dikirimkan akan menimbulkan keributan besar, menyebabkan banyak orang merasa cemas. Orang-orang dari Star Below Divine Realm kadang-kadang mendengar tentang Bai Houlan dan Song Jie, tetapi posisi mereka saat ini bahkan lebih rendah daripada jenius tingkat ketiga seperti Proud Over All Life dan Feng Jinhuan. Jelas sekali bahwa peluang mereka untuk masuk 10 besar tidaklah tinggi. Ini adalah kompetisi antara para jenius di bidang bintang, dan hanya tersisa 10 orang di babak kedua. Prestasi Bai Houlan dan Song Jie sudah luar biasa. Mereka telah menunjukkan kekuatan Star Below Divine Realm kita. Star Below Realm Lord sedikit kecewa, tapi dia tidak terkejut. Su Fang selalu mempersiapkan diri dengan baik selama kompetisi Kamiko Hoshino. Aku yakin dia akan melakukan hal yang sama kali ini, kan? Aku hanya khawatir dia tidak akan tiba tepat waktu. Star Below Realm Lord dan yang lainnya menaruh harapan terakhir mereka pada Su Fang, tetapi mereka masih tidak berani menaruh terlalu banyak harapan. Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Para ahli bahasa Sanskerta tentu saja memperhatikan babak kedua. Namun, orang yang mereka perhatikan bukanlah Ao Qiongtian atau orang lain. Itu adalah Su Fang. Jika kami tahu bahwa Su Fang akan tersingkir di babak kedua, klan kami tidak akan membayar harga sebesar itu untuk mengundang Soulless, kata tetua perak dari Turbid Cloud Realm cabang Sanskerta. Sulit memprediksi tindakan Su Fang sampai akhir. Mari kita tunggu beritanya, kata eselon atas dari cabang utama alam Dewa Langit Brahma. Lalu, dia berkata, 100 tahun telah berlalu, namun Soulless masih belum bergerak. Kapan mereka akan bergerak?
Penatua perak buru-buru menjawab, Soulless telah menjawab bahwa Su Fang telah tinggal di Gunung Anak Dewa selama 100 tahun terakhir, jadi pembunuh Soulless tidak bisa menyelinap masuk. Mereka hanya bisa menunggu sampai putaran kedua selesai sebelum membuat keputusan mereka. Bergerak. Huff. Jika Su Fang kalah di babak kedua, Blue Flame Sea, Infinite Life, dan yang lainnya tanpa ampun akan menghapus nama Su Fang dari peringkat emas Primal Chaos. Mungkin Mo Tiangong akan sedikit menjaganya, tapi Mo Tiangong sendirian. Bahasa Sanskerta kami tidak perlu takut. Pada saat itu, mengapa kita membutuhkan Soulless untuk bergerak? Kata eselon atas bahasa Sanskerta dengan dingin dan malu. Beritahu Soulless bahwa setelah putaran kedua selesai, aku ingin bertemu Su Fang tidak peduli apa hasilnya. Entah kita menangkapnya hidup-hidup, atau kita mengambil mayatnya dan semua ingatannya. Jika tidak, kita akan menarik depositnya dan membatalkan kesepakatan itu. 2022. Di 9 alam kubah biru. Su Fang bergegas ke lantai 3 dan melihat sudah ada lebih dari 1000 orang jenius di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jika saya terus menyembunyikan kekuatan saya akan tersingkir di babak kedua. Karena itu masalahnya, tidak perlu menyembunyikan apapun. Aku akan menggunakan segalanya kecuali cermin suci asal. Su Fang tidak lagi merasa khawatir. Dia melepaskan peradangan prasejarah dari ruang misterius di cermin suci asal dan menggabungkannya dengan tubuh dewanya. Kemudian, dia menggunakan Illusory Fire Cloud dan mengubah dirinya menjadi awan api yang menyala dari dalam keluar. Setelah 100 tahun berkultivasi dan memahami, pemahaman Su Fang tentang Dao Besar Api telah mencapai inti Dao Besar. Sekarang setelah dia menggabungkan peradangan prasejarah dan awan api ilusi dengan awan api ilusi, dia mampu menampilkan karakteristik kekerasan dan ganas dari kekuatan api ilahi secara maksimal. Awan api yang berkobar mengeluarkan api yang menyatu dengan pelangi hijau di bawah kakinya, membuatnya tampak seperti terbakar. Itu mendorong Su Fang ke atas, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Dia dengan cepat melewati para jenius satu demi satu, dan kemudian dengan cepat meninggalkan mereka. Su Fang. Song Jie melihat Su Fang dan langsung tersenyum kejam. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang gila saat dia berbalik dan menerkam Su Fang. Aku sudah lama menunggumu. Kamu akhirnya menyusul. Aku selalu ingin bertarung denganmu di pertempuran Kamiko Hoshino, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, saya dapat memenuhi salah satu keinginan saya dan menggunakan semua yang Anda miliki untuk membantu saya mencapai puncak. Song Jie baru saja mengalahkan Pangeran Pedang Emas, jadi dia berada di puncaknya. Aura menakutkan yang bisa melahap segalanya keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Su Fang dan pelangi biru di bawahnya. Kamu mendekati kematian. Di alam ilahi Star Below, aku tidak takut padamu meskipun aku hanyalah dewa surgawi. Sekarang aku telah mencapai surga kelima dari alam kaisar ilahi, mengapa aku harus takut padamu? Bibir Su Fang membentuk senyuman menghina. Sampai jumpa. Su Fang menarik awan api dan kilat keemasan menyambar di tubuhnya. Tiba-tiba, dia tumbuh dengan gila-gilaan dan berubah menjadi raksasa emas yang tingginya ratusan meter. Dia mengenakan jubah emas dan tampak agung seperti dewa perang. Tubuh berlian raksasa. Seutas aura ilahi dan ganas yang tiada taraf meledak dari tubuh Su Fang, dan itu menghancurkan kekuatan melahap dan belenggu yang menyelimuti tubuhnya. Kekuatan melahap ketuhanan Song Jie dapat melahap kekuatan dewa, namun tidak dapat melahap kekuatan dunia yin dan yang dilepaskan oleh transformasi Vajra raksasa milik Su Fang. Kekuatan ini tidak datang dari alam semesta ini, tetapi dari dunia batin Su Fang. Dentang-dentang. Lengan Su Fang bergetar saat dia melepaskan dua cetakan telapak tangan emas raksasa. Cetakan telapak tangan emas yang melolong bukan hanya kekuatan murni, tetapi juga mengandung kekuatan supernatural misterius dari dunia batin Su Fang. Itu seperti kekuatan ilahi dari Dao Surgawi, menghancurkan kekuatan ilahi Song Jie dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Cetakan telapak tangan pertama menghancurkan pertahanan Song Jie, sedangkan cetakan telapak tangan kedua mengusir Song Jie seperti lalat. Su Fang telah memahami jejak esensi Dao Surgawi, menyebabkan dunia batin Dao Surgawi mengalami perubahan misterius. Kekuatan tubuh berlian raksasa juga meningkat. Kekuatannya sangat menakutkan. Song Jie berpisah dari pelangi hijau di bawahnya dan terjatuh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang akan menjadi begitu kuat hingga dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Memikirkan penghinaan dan provokasinya terhadap Su Fang, Song Jie tiba-tiba merasa seperti badut yang melompat-lompat di depan Su Fang, dan Su Fang bisa mengirimnya terbang dengan tamparan. Dia hanya tidak mau memperhatikannya sebelumnya. Melihat Su Fang menelan pelangi hijau, Song Jie mengeluarkan raungan penuh keengganan. Tidak peduli betapa enggannya dia, Song Jie harus menerima nasib tersingkir. Setelah pelangi hijau sepenuhnya menyatu dengan Su Fang, pelangi itu tersapu keluar dari 9 alam kubah hijau dengan kekuatan ilahi. Setelah mendapatkan pelangi hijau Song Jie, kecepatan kenaikan Su Fang kembali melejit. Kecepatan sebelumnya bisa digambarkan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya, tapi sekarang dia seperti dibawa oleh petir hijau. Dalam sekejap,
dia terbang ke kedalaman tingkat ketiga. Tingkat keempat. Su Fang, yang masih dalam kondisi tubuh berlian raksasa, menginjakkan kakinya di pelangi hijau, dan arus listrik kemasan melonjak ke pelangi hijau. Ledakan. Pelangi emas meluas lagi, mendorong Su Fang keluar dari alam 9 kubah hijau tingkat ketiga. Kekuatan supernatural macam apa ini? Ini sangat mengejutkan. Melihat Su Fang melenyapkan Song Jie dan kemudian bergegas ke tingkat keempat melalui kesadaran roh primordialnya, mata Chang Yanhai bersinar dengan cahaya aneh. Chang Yanhai adalah penguasa 9 alam kubah hijau. Selain dunia dewa kuno, ia dianggap sebagai eksistensi tertinggi. Kekuatan supernatural yang dapat mengejutkannya tentu saja sangat mengejutkan. Baru pada saat itulah Chang Yanhai mulai menilai Su Fang dengan serius. Seng Wuji dan Mo Tiamong saling berpandangan dan tersenyum. Saat pertama kali bertemu Su Fang, Mo Tiamong mendapat pencerahan dari Su Fang, sementara Seng Wuji kehilangan harta yang sangat besar karena Su Fang. Sekarang Chang Yanhai juga terkejut, mereka merasa sedikit lebih baik. Setelah memeriksa Su Fang dengan cermat selama beberapa saat, mata Chang Yanhai berangsur-angsur bersinar. Dia menghela nafas dan berkata, menarik, anak ini telah mengembangkan dunia kecil di dalam tubuhnya, dan dunia itu sudah mulai terbentuk. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Terlebih lagi, ki darahnya begitu agung. Dia telah berkultivasi untuk kurang dari 100.000 tahun, dan tubuhnya dipenuhi yang ki. Menarik, bakat anak ini tidak lebih lemah dari Ao Qiongtian, hanya basis budidayanya yang sedikit lebih lemah. Mo Tiamong mengambil kesempatan itu untuk mengatakan, tubuh Su Fang memiliki hal-hal yang lebih mengejutkan. Mungkin nanti akan lebih mengejutkanmu. Oh, Chang Yanhai mengangkat alis putihnya dan matanya berbinar lagi, kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Di 9 alam kubah hijau. Di alam 9 kubah hijau tingkat keempat, Bai Houlan dikelilingi oleh 7 orang jenius dan berada dalam situasi genting. Bai Houlan memang layak menjadi salah satu dari 10 anak hebat di Starfield. Meskipun basis budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan Ao Qiongtian dan Tuan Muda Tianwu, bakat dan kekuatannya masih menonjol di antara para jenius. Menghadapi pengepungan 7 orang jenius dengan basis budidaya yang sama dengannya, dia mengaktifkan manik hijau dan melepaskan Suan Guang hijau. Itu berubah menjadi gelombang deras yang menyapu ke segala arah. Meskipun manik ini hanyalah artefak ilahi tingkat tinggi, itu adalah artefak ilahi natal miliknya. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kekuatan penuh dari manik tersebut dan bertarung melawan 7 jenius tak tertandingi hanya dengan kekuatannya. Namun, lawannya terlalu kuat, dan Bai Houlan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Saya tidak punya permusuhan dengan dunia ilahi Yun Luo. Mengapa Anda mengepung saya? Bai Houlan sangat marah, dan dia kehilangan ketenangan seperti biasanya. Ambisinya lebih tinggi dari langit, dan di awalnya berencana untuk bersinar di kompetisi anak dewa. Paling tidak, dia ingin masuk 10 besar di kompetisi putaran kedua. Siapa sangka dia akan dikepung oleh 7 orang jenius dari dunia ilahi Yun Luo. Mereka jelas tidak ingin mencuri pelangi hijau Bai Houlan, tapi sengaja memutus harapannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bai Houlan, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena dilahirkan di dunia ilahi Star Below. Selain itu, dunia ilahi Star Below memiliki Su Fang yang menyinggung Tuan Muda Feng Jinhuan. Bai Houlan, kamu harus patuh menerima nasibmu. Salah satu jenius dari dunia ilahi Yun Luo berkata dengan nada meminta maaf. Namun, serangannya terhadap Bai Houlan menjadi lebih ganas. Feng Jinhuan, dasar pria tercela. Bai Houlan meraung dengan marah. Pada saat ini, pelangi hijau terbang dari bawah dan menyerbu ke dalam pengepungan 7 jenius. Bai Houlan. Sosok di pelangi hijau itu adalah Su Fang. Su Fang, pergi. Orang-orang ini adalah bawahan Feng Jinhuan. Teriak Bai Houlan. Su Fang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Bunuh dia dan Tuan Muda Feng tidak perlu memberinya 50 pil Sein penciptaan. Menekan dia dan itu akan menjadi pahala yang besar. Tuan Muda Feng pasti akan menghadiahi kita dengan mahal. 7 jenius dari Cloudnet Divine World bersorak gembira, dan mereka tidak lagi memperhatikan Bai Houlan saat mereka berjuang untuk menjadi orang pertama yang menyerang Su Fang. Bai Houlan, kamu pergi dulu. Su Fang menyapu aura ilahi dan mengirim Bai Houlan jauh. Pada saat ini, 7 jenius dari dunia ilahi Yun Luo telah bergegas mendekat dan mengepung Su Fang. Su Fang seperti mangsa yang dikelilingi oleh para pemburu. Sekelompok idiot. Su Fang mencibir dengan jijik dan membentuk segel. Kepulan. Tubuhnya runtuh lapis demi lapis dan berubah menjadi genangan darah yang melonjak ke segala arah. Hampir di saat yang bersamaan, awan api berkobar dari genangan darah. Sebuah kubah darah muncul di atas dan menutupi 7 jenius dari dunia ilahi Yun Luo. Mata air kuning langit biru. Awan api ilusi. Aura ilahi reinkarnasi yang menakutkan dan awan api ilusi yang dibentuk oleh api ilahi 9 matahari mengubah ruang dalam radius 300 kaki menjadi kekuatan mengerikan yang dapat melahap, menimbulkan korosi, dan membakar.
Yang lebih mengejutkan adalah di bawah pengaruh aura ilahi reinkarnasi, kekuatan-kekuatan ini terus beredar tanpa henti. Ah! Jeritan terdengar dari Blue Sky Yellow Springs dan awan api yang membara. 7 jenius dari dunia ilahi Yunluo semuanya kuat, namun mereka sedang menghadapi bencana saat ini. Darah mereka dilahap secara gila-gilaan, dan tubuh dewa mereka terkorosi dan dibakar lapis demi lapis. Kulit mereka terkelupas. Lepaskan aku. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Su Fang, kamu tidak diperbolehkan membunuh di ronde kedua. Beraninya kamu melanggar aturan. 7 jenius itu berjuang dengan panik dan memohon belas kasihan, mengaku kalah, atau mengancam Su Fang. Kapan aku bilang aku akan membunuhmu? Tubuh Su Fang mengembun dari genangan darah. Dia melihat ketujuh orang jenius dari Blue Sky Yellow Springs, matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan kekejaman. Selusin napas kemudian. Hah, gelombang. Awan api menyusut dan bersembunyi di genangan darah. Genangan darah juga diserap oleh tubuh Su Fang, dan kubah darah di atasnya menghilang. Melihat 7 orang jenius dari dunia ilahi Yunluo. Tak satu pun dari kulit mereka yang utuh. Itu telah terkorosi dan terbakar sampai dagingnya terkoyak. Ini bukanlah hal yang paling fatal. Hal yang fatal adalah hanya 30% darah mereka yang dimakan oleh Su Fang, yang hampir tidak cukup untuk membuat mereka tetap hidup. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya memberimu pelajaran kecil. Su Fang tersenyum dingin. 7 jenius dari dunia ilahi Yunluo jatuh dari pelangi hijau seperti pangsit. 2023. Bai Houlan menatap Su Fang, matanya dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan. Selama kompetisi anak dewa di alam ilahi Star Below, Bai Houlan yang arogan tidak pernah memperlakukan Su Fang sebagai lawan. Sebaliknya, dia memperlakukan Su Fang seperti semut dan meremehkannya. Saat ini, Su Fang dengan mudah menekan 7 orang jenius yang setingkat dengan Bai Houlan. Bagaimana mungkin Bai Houlan tidak kaget? Bai Houlan tidak pernah menyangka bahwa Su Fang, yang telah dia perlakukan dengan sangat buruk selama pertarungan antara Kamiko Hoshino, akan menyelamatkannya sekarang. Bagaimana mungkin Bai Houlan tidak merasa malu? Ini, Bai Houlan. Su Fang membagi 2 dari 7 pancaran cahaya biru dan mengirimkannya ke Bai Houlan. Dia kemudian menggabungkan 5 garis cahaya biru yang tersisa. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikan Bai Houlan. Setelah menggabungkan 5 garis cahaya biru Su Fang meluas sekali lagi dan mendorongnya ke atas. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. 10.000 tahun telah berlalu sejak pertarungan antara Kamiko Hoshino dan sekarang, dia telah berkembang hingga level seperti itu. Melihat sosok Su Fang, Bai Houlan merasa getir. Kemudian, tekad melintas di mata Bai Houlan. Su Fang berada tepat di alam kabut. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Bahkan jika aku, Bai Houlan, tidak sebaik Su Fang, selama aku punya kemauan, aku pasti akan mencapai puncak. Bai Houlan, yang telah dihidupkan kembali, menggunakan momentum cahaya biru untuk mengejar Su Fang. Su Fang telah menggunakan mata air biru langit kuning untuk menekan 7 jenius dari alam awan tak berujung. Selain Bai Houlan, 3 ahli tak tertandingi yang telah memperhatikannya selama ini semuanya telah melihatnya. Mengapa kemampuan ilahi ini mirip dengan dao darah hitam yang digunakan oleh seorang jenius bahasa Sanskerta yang hilang? Seru Seng Wuji tanpa sadar. Mo Tiangong tiba-tiba berteriak, diam. Seng Wuji segera menyadari sesuatu dan segera menutup mulutnya. Namun, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Chang Yanhai pertama kali terkejut. Segera setelah itu, pupil matanya sedikit mengecil saat dia menunjukkan ekspresi berpikir. Penghancuran kolam Brahma Sein bahkan telah mengingatkan bahasa Sanskerta dunia dewa kuno. Dengan identitas Infinite Life, Chang Yanhai, dan Mo Tiangong, tentu saja sulit untuk menyembunyikannya dari mereka. Tentu saja, mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bahkan bahasa Sanskerta pun tidak dapat mengetahuinya. Tentu saja, mereka juga tidak akan mengetahuinya. Seiring dengan hancurnya esensi darah primogenitor Sanskerta, lebih dari 100 jenius tak tertandingi dari sekte Sanskerta juga telah menghilang. Setelah itu, bahasa Sanskerta menggunakan segala macam metode untuk mencari orang-orang jenius tersebut. Salah satunya adalah seorang jenius bernama Fan Ye. Karena dia mengolah dao dunia bawah berdarah yang telah lama hilang, bahkan ahli tak tertandingi seperti Laut Api Abu pun pernah mendengar tentangnya. Sekarang mereka tiba-tiba melihat Su Fang menggunakan surga dunia bawah dao dan memikirkan permusuhan antara Su Fang dan bahasa Sanskerta. Jika ketiga ahli tak tertandingi ini masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun, mereka pasti sudah tua dan buta. Sebelum dimulainya pertempuran anak dewa di zona bintang Azure Dome, para petinggi Sanskerta secara khusus melakukan perjalanan ke dunia ilahi Azure Dome untuk menanyakan Su Fang. Jelas sekali, mereka sudah curiga pada Su Fang. Su Fang dalam bahaya kali ini. Mo Tiangong melihat ekspresi Chang Yanhai dan segera mulai mengkhawatirkan Su Fang.
Jika penampilan Su Fang kali ini mempesona dan dia menduduki peringkat teratas dalam Primordial Chaos Golden Roll, maka Chang Yanhai secara alami akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Jika Su Fang bahkan tidak bisa masuk 10 besar, Mo Tiamong yakin Chang Yanhai tidak akan ragu untuk memberitahu bahasa Sanskerta bahwa Su Fang telah menguasai Dao dunia bawah berdarah dengan imbalan bantuan besar dari bahasa Sanskerta. Dengan pemikiran ini, Mo Tiamong segera mengirimkan pemikirannya ke alam Azure Dome 9 dan ke dalam pikiran Su Fang. Su Fang, lakukan yang terbaik untuk memamerkan bakatmu. Semakin mempesona penampilanmu, semakin baik bagimu. Jika tidak, Anda akan menghadapi bencana. Hati Su Fang langsung dipenuhi rasa terkejut. Karena senior mau berkata begitu, kali ini aku akan pamer saja. Su Fang menggabungkan ki darah dari 7 jenius Yun Luo Divine World yang baru saja dia telan dan menuangkan semuanya ke dalam pelangi biru di bawah kakinya. Blood Ki yang agung menyebabkan pelangi biru bergetar hebat. Kecepatan Su Fang tiba-tiba meningkat 3 hingga 4 kali lipat, dan dia dengan cepat bergegas keluar dari alam Azure Dome tingkat keempat. Setelah memasuki level kelima, belenggu di ruang angkasa menjadi lebih mengejutkan. Jumlah orang jenius di depan Su Fang juga berkurang. Mereka yang bisa mencapai ketinggian ini adalah 100 jenius teratas di zona bintang Azure Dome. Namun, para jenius yang telah mencapai level ini, kecuali Ao Qiongtian, Tuan Muda Tianwu, dan jenius terkenal lainnya, yang lain tampaknya tidak berdaya. Dihadapkan pada godaan kekayaan tertinggi, para jenius tidak lagi memiliki keraguan. Karena bakat dan kekuatan mereka tidak cukup, mereka akan merampok orang lain. Mati. Seorang jenius dari alam Kaisar Ilahi Langit ke-6 dengan mata merah seperti binatang buas mengendarai pelangi biru di bawahnya dan menyerang ke arah Su Fang. Minggir jika kamu tidak ingin mati. Su Fang tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kejeniusan ini. Dia segera mengaktifkan Heaven and Earth Frost, yang mengeluarkan aura mengerikan yang dapat membekukan dan menghancurkan langit dan bumi. Pertama-tama ia membelenggu tubuh si jenius dan kemudian melukainya dengan pukulan. Setelah menyatu dengan pelangi biru jenius, Su Fang tidak berhenti. Dia terus maju dengan ganas, membunuh dewa dan iblis di jalannya. Setelah memahami jejak esensi hukum Dao Surgawi, Su Fang mampu menampilkan efek yang sangat besar saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan kekuatan kemampuan ilahi yang ditunjukkan Su Fang berlipat ganda, tetapi karena pemahamannya terhadap hukum jauh melampaui para jenius lainnya, ditambah dengan mata pencongkel surga, kemampuan ilahi musuh-musuhnya penuh dengan kekurangan di matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan gerak maju Su Fang. Dia dengan cepat keluar dari lantai 5 dan memasuki lantai 6. Segel petir Xuanming. Pedang reinkarnasi dunia bawah. Langit dan bumi beku. Segel tanpa bentuk yang kacau. Segel reinkarnasi 4 musim. Pada saat ini, Su Fang juga berusaha sekuat tenaga. Dia dengan gila-gilaan melahap pil sambil mengaktifkan artefak ilahi dan berbagai kemampuan ilahi. Selain cermin suci asal, bendera bintang yang menyelubungi surga, dan beberapa kartu truf terakhirnya, Su Fang mengaktifkan hampir semua artefak Dao dan berbagai kemampuan ilahi. Dia meledak dengan aura ilahi dan membombardir pelangi biru di bawahnya. Pelangi biru naik dengan ganas. Kecepatan Su Fang menjadi semakin mencengangkan. Dia dengan cepat bergegas keluar dari lantai 6. Sosok Ao Qiongtian tidak lagi terlihat di lantai 6. Seolah-olah dia telah meninggalkan semua jenius lainnya jauh di belakangnya. Tuan Muda Tianwu dan 3 jenius tertinggi juga akan mencapai titik tertinggi di lantai 6. Eselon ketiga dipimpin oleh Proud Over Life, Feng Jinhuan, dan selusin orang jenius lainnya. Melihat bahwa mereka akan masuk 10 besar, selusin jenius tidak lagi menahan diri. Mereka semua menggunakan kemampuan terkuat mereka. Semua orang mengatakan bahwa kakak laki-laki saya, Ao Qiongtian, adalah jenius nomor 1 di alam ilahi kubah biru. Ketika mereka melihat saya, mereka mengatakan bahwa saya adalah adik laki-lakinya. Hari ini, saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa saya bukan hanya adik laki-laki Ao Qiongtian, tetapi juga bangga dengan segala kehidupan. Bangga atas semua kehidupan mengeluarkan raungan rendah dan melepaskan aura mendominasi yang meremehkan semua makhluk hidup. Pelangi biru di bawahnya tiba-tiba naik, melampaui para jenius lainnya dengan selisih yang besar. Aku, Feng Jinhuan, memiliki garis keturunan murni dari klan kuno Phoenix Suci. Aku seharusnya berada di atas semua jenius lainnya. Pasti akan ada tempat bagiku, Feng Jinhuan, sebagai anak dewa wilayah bintang kubah biru. Feng Jinhuan menjerit keras seperti burung Phoenix dewa. Aura suci dan panas tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Api merah membentuk sosok burung Phoenix ilahi di sekitar tubuh dewa Feng Jinhuan. Itu membuat Feng Jinhuan tampak seperti burung Phoenix yang bangga di langit. Dia mengejar Proud Over All Life sampai dia bersaing ketat dengan Proud Over All Life. Feng Jinhuan merasa puas ketika dia melihat bahwa dia telah mengamankan tempat di 10 besar dan telah melewati kompetisi putaran kedua. Dia tertawa keras pada Ao atas All Life dan berkata, Tuan Muda Ao, Anda dan Tuan Muda Ao Qiongtian sama-sama anak ilahi kubah Azure. Dibandingkan dengan kakakku, Tuan Muda ini secara alami lebih rendah. Tuan Muda Feng,
jika kali ini Anda bisa masuk 10 besar, tidak hanya tidak ada seorang pun di alam awan tak berujung yang bisa bersaing dengan Anda, nama Anda juga akan tersebar ke seluruh alam ilahi kubah biru. Bahkan klan kuno Phoenix ilahi dari alam dewa kuno akan memandangmu dengan pandangan baru. Mereka bahkan mungkin menerimamu ke dalam klan kuno Dewa Phoenix kuno. Kekhawatiran terbesar Feng Jinhuan adalah statusnya. Sekarang setelah Proud Overall Life menunjukkannya, dia langsung tertawa keras dan tampak lebih senang dengan dirinya sendiri. Namun, sebelum dia selesai tertawa, seberkas cahaya hijau melonjak dari bawah, dengan cepat menyalip mereka berdua dan menyusul mereka. Ketika mereka melihat sosok di cahaya biru, ekspresi Feng Jinhuan dan Proud Overall Life langsung berubah. Su Fang. Lalu, mata Feng Jinhuan terbakar amarah. Dia telah ditipu oleh Su Fang di Divine Battle Arena kamar dagang Tong Bao dan berhutang padanya 50 pil Sein penciptaan. Itu adalah pil Sein penciptaan, bukan pil biasa. Bahkan jika Feng Jinhuan menjual dirinya sendiri, dia tidak akan bernilai 1 pil Sein penciptaan, apalagi 50. Sekarang, Feng Jinhuan tidak hanya menjadi sasaran ejekan bagi banyak orang jenius, rambutnya juga memutih karena kecemasan karena 50 pil suci penciptaan. Tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan begitu banyak pil Sein penciptaan. Satu-satunya cara adalah menemukan cara untuk menyingkirkan Su Fang. Tentu saja, utangnya tidak akan terlunasi. Sekarang Su Fang telah melampaui Feng Jinhuan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Semut rendahan yang muncul dari dunia besar berani melampaui tuan muda ini. Jika saya menekan Anda, saya tidak hanya tidak perlu membayar kembali 50 pil Sein penciptaan, saya juga dapat menggunakan Anda untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi. Feng Jinhuan tertawa liar, tubuhnya terbakar dengan api merah dan dia berubah menjadi burung phoenix yang terbakar. Kekuatan apinya membubung ke langit saat dia menyerang Su Fang. Kamu mendekati kematian. Su Fang dengan dingin berteriak. Ledakan. Peradangan prasejarah dengan cepat menyatu dengan tubuh ilahinya. Pada saat yang sama, 9 api ilahi di dalam tubuhnya juga terbakar. Pada saat yang sama, itu diaktifkan oleh mantra awan api ilusi dan kekuatan apinya meledak. Salah satunya adalah harta karun kuno dan yang lainnya adalah api ilahi yang sangat mendominasi. Seberapa mengerikankah kekuatan kedua api ini? Api mengerikan Feng Jinhuan segera dipadamkan dan api di tubuhnya meredup. Tidak hanya itu. Peradangan prasejarah dan api 9 yang ilahi tidak hanya menekan api Feng Jinhuan, peradangan prasejarah juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan api. Adapun api 9 yang ilahi, itu adalah api yang mendominasi yang melampaui api ilahi lainnya. 2024. Feng Jinhuan yang agresif sepertinya dipukul kepalanya dengan tongkat. Kesombongannya menghilang tanpa jejak dan dia benar-benar terpana. Api merah yang menyala di dalam dan di luar tubuhnya jatuh ke dalam kondisi terbakar yang tak terkendali di bawah kekuatan tirani peradangan prasejarah dan api 9 yang ilahi. Orang hanya bisa membayangkan ketakutan di hati Feng Jinhuan. Di alam pegunungan kecil Tuan Muda Tianwu, Feng Jinhuan dan Su Fang melakukan konfrontasi singkat. Oleh karena itu, Feng Jinhuan mengetahui bahwa Su Fang sangat kuat. Meskipun dia bersikap sangat arogan di depan Su Fang, dia tidak pernah meremehkan Su Fang. Dia segera menggunakan kemampuan ilahi terkuatnya. Siapa tahu? Kekuatan api ilahi Feng Jinhuan ditekan oleh Su Fang dan segera dikendalikan. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia tidak pernah meremehkan kekuatan Su Fang, dia tetap meremehkan Su Fang. Su Fang 10 kali lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kemampuan ilahi Su Fang juga di luar imajinasinya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Feng Jinhuan, kamu badut. Kamu terus menggangguku. Kali ini, aku akan menyelesaikan ini selamanya. Sayap awan api milik Su Fang mengepak. Dengan suara, whoosh, dia tiba 100 sang jauhnya dari Feng Jinhuan. Dia mengangkat tangannya dan meraih. Energi darah berputar di telapak tangannya dan tiba-tiba melepaskan kekuatan melahap yang menarik Feng Jinhuan. Feng Jinhuan dalam kondisi terbakar. Di bawah kendali peradangan prasejarah Su Fang dan api 9 yang ilahi, dia tidak bisa lepas dari kekuatan melahap Su Fang. Seperti ayam yang lemah, dia ditangkap oleh Su Fang. Bangga atas semua kehidupan, selamatkan aku. Dalam ketakutan dan keputusasaannya, Feng Jinhuan meneriaki bangga atas segala kehidupan. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di depan tuan muda ini? Bangga atas semua kehidupan berteriak dengan dominan. Dia mengendalikan cahaya biru di bawahnya untuk menyerang Su Fang. Aura yang mendominasi di atas segalanya tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Tekanan mengerikan yang membuat segala sesuatu tunduk dan sujud menyapu Su Fang dari segala arah seperti gelombang. Su Fang, demi menjilat Tuan Muda Tianwu di arena pertempuran Dewa Kamar Dagang Tong Bao, kamu menyebabkan Tuan Muda ini kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Membunuh tidak diperbolehkan di putaran kedua kompetisi, jadi saya tidak akan membunuhmu. Bagaimanapun, kematian bisa dimaafkan, tapi hukuman tidak bisa diampuni. Aku akan menekanmu dan menjadikanmu sebagai budakku. Bangga atas semua kehidupan berbicara dengan suasana mendominasi yang membuatnya tampak seolah-olah dia meremehkan dunia.
Suaranya mengandung kehendak seorang penguasa yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, dan itu menciptakan dampak yang kuat pada pikiran dan kemauan Su Fang. Namun, seberapa ulet hati Dao Su Fang? Seberapa tegas keinginannya? Selain itu, dia juga telah mengembangkan jalan kaisar di dunia yang besar, dan dia bahkan telah melampaui batas-batas dunia yang besar. Meskipun dia tidak terus berkultivasi setelah naik ke dunia lain, dia masih memiliki pertahanan yang kuat melawan keinginan kedaulatan bangga atas semua kehidupan. Kehidupan tirani, tekan. Bangga atas semua kehidupan mengirimkan segel tangan, dan Suan Guang emas menyala, berubah menjadi tangan besar. Dengan kemauan yang kuat, ia menutupi Su Fang dengan momentum yang dapat menutupi matahari. Pada saat itu, perasaan bangga atas segala kehidupan yang muncul adalah bahwa dia adalah jalan surga yang mengatur hidup dan mati segala sesuatu di dunia, sementara Su Fang hanyalah seekor semut yang tidak berarti. Bangga atas semua kehidupan sama dengan Ao Qiongtian, dia juga mengembangkan jalan penguasa. Namun, dia berbeda dengan aura dominan Ao Qiongtian, di mana siapa yang tunduk akan sejahtera dan siapa yang menentang akan binasa. Bangga atas semua kehidupan lebih mengandalkan kehendak surga untuk menekan musuh-musuhnya. Kamu, bangga atas segala kehidupan, hanyalah sampah yang mengandalkan ketenaran Ao Qiongtian untuk mengintimidasi orang lain. Kamu pikir kamu bisa menekanku, Su Fang? Su Fang memandang Proud Over All Life dan menunjukkan cibiran menghina. Pagoda 6 Jalan Suan Huang, kondisi kelahiran. Dalam sekejap, King Yu, Bailing, Kadal Api, dan Putri Duyung Air Bunga Matahari terbang ke Pagoda 6 Jalan Suan Huang, semuanya meledak dengan ki iblis yang menakjubkan. Pagoda 6 Jalan Suan Huang menyatu dengan tubuh Su Fang, dan kemudian kekuatan goblin besar meresap ke dalam tubuh Dewa Su Fang. Dalam kondisi kelahirannya, Su Fang meraih Feng Jinhuan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya melancarkan serangkaian teknik tinju untuk bertemu dengan tangan emas. Ki iblis yang mengerikan meledak, bertabrakan dengan tangan emas dan menghancurkannya. Getaran dahsyat masih belum mereda. Su Fang meraih Feng Jinhuan, dan dengan sebuah lompatan, dia tiba dalam jangkauan bangga atas segala kehidupan. Kehendak penguasa, kehidupan tirani. Suan Guang emas ilusi tiba-tiba muncul dari antara alis bangga atas semua kehidupan. Gelombang kekuatan ilahi roh primordial mengandung kehendak tertinggi penguasa, mengembun menjadi sosok emas yang menerkam Su Fang. Kamu ingin bersaing dalam kekuatan roh primordial denganku? Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Siapa? Pedang roh primordial ilusi Qi melesat dari mata Su Fang, menyatu menjadi gelombang yang menyapu bangga atas segala kehidupan. Sosok emas itu hancur lapis demi lapis dalam gelombang roh primordial Su Fang, dan pada akhirnya, ia runtuh dan ditelan oleh gelombang roh primordial. Gelombang roh primordial itu seperti banjir gunung, menghantam bangga atas segala kehidupan. Tidak mungkin. Bagaimana Kaisar Ilahi lapisan surgawi kelima bisa memiliki kekuatan roh primordial yang begitu menakutkan? Ia bahkan bisa melampaui alam Kaisar Ilahi. Bangga atas cahaya ilahi semua kehidupan langsung berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan roh primordial Su Fang telah menyatu dengan kekuatan roh primordial yang menakjubkan dari roh primordial keduanya. Belum lagi bangga atas semua kehidupan, bahkan bangga atas semua kehidupan harus menghadapi serangan roh primordial dengan sekuat tenaga. Bangga atas bukaan ilahi semua kehidupan terkena dampak yang hebat, dan lautan kekuatan sihirnya bergetar. Yang spiritnya berada di ambang kehancuran. Huf! Su Fang maju selangkah dan tiba di samping bangga atas segala kehidupan. Memanfaatkan fakta bahwa celah ilahi bangga atas semua kehidupan sedang dalam kekacauan dan tidak dapat diganggu, dia mengulurkan tangan dan meraih leher bangga semua kehidupan, dan kekuatan dunia yin dan yang menyelimuti seluruh kepalanya. Sama seperti ini, Proud Over All Life dan Feng Jinhuan seperti dua ekor ayam yang digenggam Su Fang dengan masing-masing tangan. Hanya dengan berpikir, dia bisa langsung mengubahnya menjadi abu. Adegan seperti itu sangat mendominasi. Selusin orang jenius yang bergegas dari bawah langsung ketakutan saat melihat pemandangan ini, dan mereka semua mengendarai garis hijau untuk menghindarinya. Su Fang, bunuh aku jika kamu berani. Bangga atas semua kehidupan bahkan ingin mengungguli kakak laki-lakinya, bangga atas semua kehidupan. Dia selalu menganggap dirinya tinggi, dan seberapa sombongnya dia. Saat ini, dia ditangkap oleh Su Fang seperti orang lemah. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya, dan dia langsung merasa malu dan marah. Dia dengan marah membentak Su Fang. Feng Jinhuan dengan lantang mengancam, ayahku, Feng Ningtian, adalah sosok tak tertandingi dari klan kuno Phoenix Suci. Jika kau berani membunuhku, klan kuno Phoenix Suci pasti tidak akan melepaskanmu. Kalian berdua badut, diam. Su Fang mengerahkan kekuatan di tangannya, dan keduanya tidak dapat mengeluarkan suara lagi, dan kata-kata ancaman mereka tiba-tiba berakhir. Jika aku membunuhmu, siapa yang akan memberiku 50 pil Sein penciptaan? Su Fang memandang Feng Jinhuan dan tersenyum dingin. Kemudian,
dia memandang bangga atas semua kehidupan dengan jijik. Sampah sepertimu, yang hanya tahu cara menindas orang lain, apakah aku memenuhi syarat untuk membunuhmu? Feng Jinhuan dan bangga atas segala kehidupan tampak seolah-olah mereka sangat terhina, dan mata mereka dipenuhi kebencian dan kebencian saat mereka memandang Su Fang. Namun, aku, Su Fang, tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan musuhku pergi dengan sia-sia. Karena kamu berani mengulurkan cakarmu padaku, maka kamu harus membayar harganya. Su Fang mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman dingin. Kemudian, aura ilahi menyapu Feng Jinhuan dan bangga atas cahaya biru semua kehidupan, dan menggabungkan mereka dengan cahaya biru di bawahnya. Pada saat yang sama, siapa? Ki darah melonjak dari tangan Su Fang, dan kemampuan laut darah mata air kuning untuk melahap ki darah tiba-tiba meledak. Feng Jinhuan dan bangga atas darah semua kehidupan melonjak ke tangan Su Fang, dan diserap oleh Su Fang. Dalam sekejap mata, keduanya telah kehilangan 60 hingga 70% ki darah mereka. Mereka berdua sangat bersemangat dan sangat jenius, namun dalam waktu singkat, mereka telah berubah menjadi dua setengah manusia yang putus asa. Setelah memadukan ki darah keduanya, energi itu melonjak ke dalam cahaya biru di bawah kakinya. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin meminjammu untuk membantuku menyerbu kubah Azure 9 wilayah. Tangan Su Fang mengendur, dan Feng Jinhuan serta bangga atas segala kehidupan terjatuh. Su Fang, kamu berani menghancurkan masa depan tuan muda ini, dan menggunakan seni jahat untuk melahap ki darah tuan muda ini. Kakak laki-lakiku, Ao Qiongtian, pasti tidak akan melepaskanmu. Su Fang, aku akan membunuhmu. Klan kuno Phoenix Suci pasti akan membunuhmu. Raungan marah dan putus asa keduanya perlahan menghilang dari tingkat ke-6. Bum bum bum. Meminjam Feng Jinhuan dan bangga atas cahaya biru dan ki darah semua kehidupan, momentum Su Fang seperti guntur, dan dia langsung menyerbu ke dalam Azure Dome. Dia dengan cepat menerobos tingkat ke-6 dari Azure Dome, dan mengejar eselon kedua dari Tuan Muda Tianwu dan 3 jenius tak tertandingi lainnya. Ini juga berarti Su Fang akan terus masuk 10 besar. Selama tidak terjadi kecelakaan besar, melewati kompetisi putaran kedua dan memasuki putaran ketiga sudah menjadi perkara berat. Tuan Muda Tianwu dan yang lainnya terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka terkejut. Tuan Muda Tianwu tertawa keras, Saudara Su, kamu sungguh luar biasa. Saya tahu bahwa kamu bukanlah ikan di dalam kolam. Kamu pasti akan terbang ke langit. Selanjutnya, mengapa Anda dan saya tidak bersaing untuk melihat siapa yang bisa mengejar Ao Qiongtian dan mendapatkan tempat kedua di babak kedua? Mengejar Ao Qiongtian, tempat kedua, Su Fang mengungkapkan aura mendominasi yang tinggi, mengapa saya tidak bisa mengungguli dia dan mendapatkan tempat pertama? Bagus. Benar saja, seorang jenius tak tertandingi di peringkat emas Primal Chaos. Kamu sebenarnya punya aspirasi yang begitu tinggi. Hanya berdasarkan poin ini, aku jauh lebih rendah darimu. Tuan Muda Tianwu terkejut, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Tianwu, tangkap. Su Fang menggulung sebotol cairan roh yang diencerkan dari pil suci penciptaan ke arah Tuan Muda Tianwu. Tuan Muda Tianwu juga mengetahui keahliannya, pil suci penciptaan. Mata ketiga jenius tak tertandingi lainnya bersinar ketika mereka menatap botol di tangan Tuan Muda Tianwu. Su Fang tertawa, itu hanyalah cairan roh yang diencerkan dari pil sein penciptaan. Ini jauh lebih lemah daripada pil sein penciptaan. Telanlah, dan mari bersaing untuk melihat siapa yang bisa melampaui Ao Qiongtian. Karena saudara Su sangat tinggi, mari kita bersaing dengan Ao Qiongtian. Tuan Muda Tianwu menelan cairan roh di dalam botol, dan tanpa menunggu energi obat dimurnikan, dia mengeluarkan raungan panjang. Aura penguasa sektor yang mengejutkan meledak, seolah-olah seluruh 9 domain Azure Dome berada di bawah kendalinya. Bagaikan sambaran petir hijau, Tuan Muda Tianwu membubung ke langit. Su Fang juga menelan pil tersebut, dan terus menyuntikkan energi ke lampu hijau di bawahnya, mengejar Tuan Muda Tianwu. Melampaui Ao Qiongtian, Tuan Muda Tianwu dan Su Fang benar-benar berani. Jika kita bahkan tidak berani memikirkannya, lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang melampaui puncak? Para penggarap generasi kita harus mempunyai cita-cita yang begitu tinggi. 3 jenius tak tertandingi lainnya tidak mau ketinggalan, dan mereka meledak dengan kekuatan untuk mengejar Su Fang. 2025 Saat Su Fang dan Sir Tianwu mengejar Ao Qiongtian, 9 lapisan alam ilahi kubah biru berada dalam keributan besar. Ao atas semua kehidupan. Feng Jinhuan. Kedua jenius tak tertandingi yang memiliki potensi untuk masuk 10 besar ini dieliminasi oleh Su Fang pada saat yang sama. Su Fang sekarang berada di 10 besar, bersaing ketat dengan Sir Tianwu, mengejar Ao Qiongtian. Berita dari 9 domain alam ilahi kubah biru menyebabkan gelombang seru. Selama mereka melewati babak kedua, bahkan jika mereka tidak terpilih di babak ketiga, mereka akan tetap menjadi jenius terbaik di alam ilahi kubah biru dan dihargai oleh para petinggi alam ilahi kubah biru. Yang paling bersemangat adalah orang-orang dari Star Below Divine Realm. Mereka semua gembira,
termasuk Star Below Realm Lord. Su Fang yang masuk ke 10 besar tampaknya hanya masalah Su Fang, tetapi itu memiliki dampak besar pada alam ilahi Star Below. Itu bukan sekedar reputasi yang baik. Lebih penting lagi, reputasi alam ilahi Star Below di alam ilahi kubah biru juga akan meningkat karena seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat 10 besar. Ini akan membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Musuh-musuh alam ilahi Star Below harus berpikir 2 kali sebelum menargetkan alam ilahi Star Below. Bagus. Su Fang layak menjadi putra dewa nomor 1 dari alam ilahi Star Below. Aku akan memberinya hadiah besar karena telah meningkatkan prestise alam ilahi Star Below. Star Below Realm Lord mengubah martabatnya yang biasa dan tertawa terbahak-bahak di depan semua orang. Pada saat yang sama, Star Below Realm Lord cukup bangga. Saat itu, Senza Tianjun memaksa Star Below Divine Realm untuk mengusir Su Fang. Untungnya, dia tidak menambah hinaan dan menjilat bahasa Sanskerta. Sebaliknya, dia memberi banyak manfaat pada Su Fang. Jika tidak, Star Below Realm Lord tidak akan tertawa begitu bahagia sekarang karena Su Fang telah melayang ke langit, dia akan mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Star Below Realm Lord adalah keberadaan Xuan Lingxi. Xuan Lingxi ditangkap oleh Senza Tianjun dan dibawa ke bahasa Sanskerta. Keberadaannya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Jika Xuan Lingxi ada di sini, niscaya itu akan mendekatkan alam dewa Su Fang dan Kun Su, dan bahkan alam dewa Star Below lebih dekat. Tidak semua orang di Star Below God Realm senang karena Su Fang berhasil masuk 10 besar. Beberapa kekuatan besar dan keluarga budidaya di alam dewa Star Below menyesali keputusan mereka. Mengapa demikian? Setelah Su Fang menjadi anak dewa nomor 1 dari alam dewa Star Below, berbagai kekuatan alam dewa Star Below datang satu demi satu untuk melamar. Xuan Lingxi tidak menolak satupun dari mereka, dan mengatur 108 pendamping Dao untuk Su Fang. Pada akhirnya, karena Senza Tianjun telah datang ke alam dewa Star Below dan menangkap Xuan Lingxi, Su Fang hampir ditekan. Diintimidasi oleh kekuatan Sanskerta, 108 sahabat Dao, yang merupakan 108 kekuatan, semuanya secara terbuka mengusulkan untuk memutuskan pernikahan, dan memutuskan hubungan dengan Su Fang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa kekuatan besar menyesali hal itu, dan beberapa kekuatan memutuskan untuk menunggu sampai putaran kedua pertempuran anak dewa berakhir, dan kemudian tanpa malu-malu menyebutkan aliansi pernikahan lagi. Bajingan kecil ini, dia akhirnya menjadi sesuatu. Di alam ilahi kubah hijau tingkat ke-8, di sebuah istana kuno di pusat ibu kota ilahi, 3 ahli dari orang Ji sedang memperhatikan berita putaran kedua pertempuran anak dewa. Jiang juga ada di antara mereka. Putranya, Ji Xingyue, telah meninggal di alam dewa Star Below. Meski tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal, Jiang yakin itu ulah Su Fang. Bagaimana dia bisa duduk diam? Ketika dia mendengar bahwa Su Fang berhasil masuk 10 besar, dia segera berteriak dengan marah, dan semburan energi waktu keluar dari tubuhnya. Kursi di bawahnya langsung membusuk, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Seorang lelaki tua dari masyarakat Ji berkata dengan anggun, "Jiang, jangan kehilangan akal sehatmu karena seekor semut yang muncul dari dunia besar. Jika kita, rakyat tertinggi Ji, bahkan tidak bisa menghadapi semut, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia?" Jiang menahan amarahnya dan berkata, "Tetua Agung, Su Fang masuk dalam daftar emas kekacauan primal." Setelah melewati putaran kedua pertempuran anak dewa kubah hijau, selama penampilannya di putaran ketiga tidak buruk, dia pasti akan dipilih oleh Chang Yanhai dan yang lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran anak dewa. Saat itu, akan sulit membunuhnya. Pakar Sanskerta lainnya berkata, Jiang benar. Dengan bakat anak ini, jika dia mendapat dukungan penuh dari banyak ahli yang tiada taraf, cepat atau lambat dia akan menjadi ahli yang tiada taraf. Saat itu, dia akan menjadi ancaman besar bagi rakyat Ji. Terlebih lagi, anak ini telah menguasai dao besar waktu, dan kemungkinan besar berasal dari Su Yunkong. Ancaman seperti ini harus dihilangkan. Tetua Agung Rakyat Ji berhenti sejenak, lalu memandang Jiang dan berkata dengan dingin, Mo Fenghua adalah keponakanmu. Dia dirasuki oleh Su Fang, kan? Mata Jiang berbinar. Benar, Su Fang membunuh keponakanku Mo Fenghua, dan Xuan Lingxi tidak ada di sini. Sebagai pamannya, tentu saja aku harus membela dia. Orang Ji tidak hanya memikirkan cara untuk menghadapi Su Fang, tetapi bahasa Sanskerta juga sama. Mereka mengirimkan lelaki tua perak itu untuk menghubungi Soulless lagi. Namun, kali ini, orang yang menerima lelaki tua perak itu bukanlah Su Fang, juga bukan roh primordial kedua yang menyamar sebagai bos Soulless. Sebaliknya, itu adalah 3 saudara laki-laki Liao. Pada saat ini, Su Fang dan roh primordial kedua berada di 9 alam kubah hijau. Urusan Soulless semuanya ditangani oleh 3 saudara lelaki Liao. Setelah mengusir lelaki tua perak itu, ketiga saudara laki-laki Liao tertawa keras. Bahasa Sanskerta yang bermartabat sebenarnya sama bodohnya dengan babi. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa pasukan guru untuk membunuh guru. Liao Bro mencemooh bahasa Sanskerta dengan sembarangan.
Saya tidak menyangka guru menjadi begitu mengerikan. Dia baru naik ke alam ilahi selama 100.000 tahun, dan dia telah tumbuh sedemikian tinggi. Dia pasti akan menjadi ahli tuan di masa depan. Kami 3 bersaudara awalnya adalah bandit kecil dari dunia asal debu. Saya tidak menyangka bahwa setelah dibawa ke dunia besar oleh Kei Yang dan mencari perlindungan kepada guru, kami akan mengalami hari yang begitu mulia, mengendalikan banyak ahli dalam ketuhanan. Alam, setiap hari terasa seperti mimpi. Liao Broer dan Liao Broer juga sangat emosional. Ketiga bersaudara ini awalnya hanyalah bandit dari alam asal debu. Sekarang, kekuatan yang mereka miliki bahkan bisa membuat dunia besar bergetar. Mereka bahkan telah menyusup ke alam ilahi kubah biru. Bagaimana mungkin ketiga bersaudara itu tidak menghela nafas dengan emosi? Saat putaran kedua kompetisi anak dewa alam ilahi kubah hijau semakin ketat, di ruang hampa di luar alam ilahi kubah hijau tingkat ke-9, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung. Penampilan pria ini sangat biasa saja. Dia mengenakan jubah hitam panjang, memancarkan aura dingin dan jahat. Di bawah alisnya yang tajam, ada kilau yang mendominasi dan dingin di matanya yang dalam. Jelas sekali, dia bukanlah orang biasa. Di belakang pria itu berdiri beberapa ahli. Di antara mereka ada seorang wanita berpakaian pembantu. Dia mengenakan pakaian biasa, tapi wajahnya sangat cantik. Temperamennya dingin, dan budidayanya tidak tinggi. Dia hanya berada di langit ketiga alam dewa sejati. Ao Qiongtian, Tuan Muda Tianwu, Su Fang. Saya tidak menyangka alam ilahi kubah hijau kecil ini memiliki beberapa orang jenius yang luar biasa. Mata pria itu sepertinya mampu melihat segalanya. Dia melihat semua yang terjadi di dalam senjata ilahi natal milik Tuan Domain kubah hijau. Dia mengangkat alisnya sedikit, memperlihatkan ekspresi jijik. Su Fang sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa alam ilahi kubah hijau. Gadis pelayan berpakaian preman gemetar dan matanya dipenuhi rasa terkejut. Seorang ahli muda berkata dengan hormat, berapa banyak orang jenius di alam semesta yang dapat terlihat di mata Tuan Muda Tianpeng. Di hadapan Tuan Muda Tianpeng, yang disebut jenius dari alam ilahi kubah hijau hanyalah sekelompok ayam dan anjing tembikar. Bahkan jika para jenius dari alam ilahi kubah hijau ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa, mereka hanya melakukan apa saja dan menjadi pelapis bagi Tuan Muda Tianpeng. Pria bernama Tuan Muda Tianpeng tersenyum mendominasi. Ao Qiongtian itu agak luar biasa. Dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa. Yang lainnya tidak layak disebutkan. Ekspresi jijik muncul di mata wanita berpakaian preman itu. Meskipun ekspresinya sangat tidak jelas, Tuan Muda Tianpeng masih menyadarinya. Alisnya yang tajam sedikit terangkat, kamu pelayan rendahan, beraninya kamu mengejek Tuan Muda ini. Sorot mata tajam Tuan Muda Tianpeng membuat wanita berpakaian preman itu merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia berulang kali berkata, saya tidak berani. Huang Lingyao adalah seorang kultivator yang muncul dari dunia luar. Dia tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Mengapa Tuan Muda Tianpeng marah padanya? Pakar muda itu tersenyum dan berkata kepada Tuan Muda Tianpeng. Huang Lingyao. Wanita berpakaian preman ini sebenarnya adalah Huang Lingyao. Tak lama setelah itu, ahli muda itu dengan dingin berteriak pada Huang Lingyao. Huang Lingyao, jika bukan karena Tuan Muda ini, kamu pasti sudah menjadi mainan bandit. Tuan Muda ini kasihan padamu, jadi dia membawamu masuk. Ini adalah milikmu keberuntungan tertinggi. Kamu nampaknya sangat pintar, jadi beraninya kamu bersikap kasar di depan Tuan Muda Tianpeng. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada Tuan Muda? Huang Lingyao buru-buru membungkuk, gemetar saat dia berkata, saya telah bersikap kasar, mohon maafkan saya, Tuan Muda Tianpeng. Lupakan saja, mengapa Tuan Muda ini menurunkan dirinya ke level yang sama dengan pelayan rendahan. Tuan Muda Tianpeng dengan dingin mendengus. Dia melirik ke kedalaman lapisan ke-9 alam ilahi kubah Azure. Di antara para jenius di Azure Dome Starfield, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi ancaman bagi Tuan Muda ini. Dengan lambaian lengan jubah hitamnya, ruangan itu beriak seperti air yang mengalir. Kemudian, Tuan Muda Tianpeng melangkah ke tengah riak dan menghilang tanpa jejak. Pakar muda tersebut juga membawa Huang Lingyao dan pakar lainnya untuk mengikuti Tuan Muda Tianpeng. Alam Azure Dome 9. Ao Qiongtian, yang sedang melonjak, tiba-tiba berhenti. Dia membalik tangannya dan jimat rune muncul. Ao Overall Life sebenarnya dihilangkan oleh Su Fang, dan lebih dari separuh energi darahnya bahkan dilahap oleh metode kultivasi jahat Su Fang. Mata Ao Qiongtian tidak lagi tenang. Jejak rasa dingin merembes keluar dari mereka, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Bagus, sangat bagus. Su Fang, kamu semut, akhirnya berhasil menarik perhatian Tuan Muda ini. Ao Qiongtian berkata dengan dingin. Lalu, dia langsung duduk bersila di atas pelangi biru. Setelah menunggu kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Su Fang dan Tuan Muda Tianwu terbang dari bawah. Melihat Ao Qiongtian, Su Fang dan Tuan Muda Tianwu sama-sama terkejut. Tuan Muda Tianwu diam-diam mentransmisikan roh primordialnya. Saudaraku Su,
Kamu melenyapkan Ao sepanjang hidup. Aku khawatir Ao Qiongtian tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hati-hati. Bahkan tanpa pengingat Tuan Muda Tianwu, Su Fang sudah dalam kewaspadaan tinggi. Su Fang. Mata dingin Ao Qiongtian menatap Su Fang dari jauh. Tidakkah kamu ingin melampaui Tuan Muda ini? Tuan Muda ini akan memberimu kesempatan. Selama Anda bisa mengikuti Tuan Muda ini ke titik tertinggi di 9 alam kubah Azure, Tuan Muda ini akan memberi Anda tempat pertama di babak kedua. Ao Qiongtian berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak punya niat menyerang Su Fang. Bukan karena dia tidak berani, tapi dia tidak peduli. 2026. Apa yang Ao Qiongtian coba lakukan? Su Fang mengerutkan kening saat dia mencoba mencari tahu apa yang Ao Qiongtian coba lakukan. Saudara Su, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Ao Qiongtian kejam. Dia berencana menyeretmu sampai mati. Tuan Muda Tianwu mengirimkan suaranya kepada Su Chen melalui Yuan Spiritnya. Mengapa demikian? Saat ini, Mo Tiangong mengirim pesan kepada Su Fang. Su Fang, artefak ilahi natal dari penguasa domain kubah biru sungguh luar biasa. Hampir mustahil mencapai titik tertinggi 9 lapisan tanpa mencapai alam kaisar ilahi. Namun, Ao Qiongtian berbeda. Dia sudah berada di lapisan surgawi ke-8 dari alam kaisar ilahi. Selain itu, dia mengembangkan Sovereign Dao dan telah menguasai sebagian kecil darinya. Dia jauh lebih kuat darimu. Selain itu, dia adalah murid dari penguasa domain kubah biru. Dia berkultivasi dengan asal dunia dari alam ilahi kubah biru. Dia seperti ikan di dalam air di 9 domain dari domain kubah biru. Ao Qiongtian memiliki banyak kelebihan. Tidak mungkin kamu bisa melampauinya. Penampilan Anda di babak kedua cukup memukau. Tidak perlu bersaing dengannya. Setelah penjelasan Mo Tiangong, Su Fang akhirnya mengerti. Ao Qiongtian yang kejam. Jadi itulah yang dia inginkan. Namun, jika Anda ingin menyeret saya, Su Fang, sampai mati, bagaimana saya bisa membiarkan Anda berhasil? Su Fang tersenyum dingin dan canggung. Dia memandang Ao Qiongtian dan berteriak, karena kamu tertarik, aku akan menemanimu. Nah, itulah semangat seorang jenius di peringkat emas Primal Chaos. Ao Qiongtian tersenyum tipis. Tidak ada yang tahu apakah itu pujian atau ejekan. Ikuti aku dari dekat. Ao Qiongtian meledak dengan aura yang sangat mendominasi. Kepalanya menari dengan liar saat dia bergegas ke Blue Dome Domain. Dalam hal kekuatan, masih ada kesenjangan besar di antara kami. Namun, ini adalah kompetisi bakat. Kenapa aku harus takut padamu? Anda ingin menyeret saya sampai mati. Aku khawatir kamu akan kecewa. Si, tolong aku. Su Fang mentransmisikan pemikiran kepada roh asli dari roh Ki Dharma Ungu, si. Roh Ki Dharma Ungu melepaskan Ki Ungu misterius di tubuhnya. Kekayaan tertinggi yang dilindungi oleh jalan surga, serta kekuatan ilahi menakjubkan yang menggunakan dunia sebagai artefak ilahi dan mengendalikan dunia, menyebabkan ruang tersebut bergetar. Seluruh dunia yang diciptakan oleh kekuatan ilahi dari harta ajaib berada di bawah kendali Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan pohon dunia dan melepaskan kekuatan dunia, menarik kekuatan dunia dari kedalaman 9 alam kubah hijau ke arahnya. Ledakan, ledakan. Pelangi hijau di bawah Su Fang mulai bergetar hebat, seolah ketakutan. Di bawah kekuatan ilahi roh Ki Dharma Ungu, itu berubah menjadi guntur hijau, mendorong Su Fang dengan cepat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari Ao Qiongtian, dan dalam sekejap mata, dia setara dengan Ao Qiongtian. Su Fang, kamu gila. Tuan Muda Tianwu mengertakkan gigi dan mengejarnya. Di luar ruang harta karun ajaib 9 alam langit kubah hijau. Penguasa domain kubah hijau merasa harta sihir kelahirannya sedikit bergetar di Ki Ungu misterius Su Fang, dan dia terkejut. Kemampuan ilahi macam apa ini? Atau mungkin, harta magis macam apa ini? Itu benar-benar dapat membuat harta magis tertinggi saya merasa takut dan tunduk pada kekuatan ilahi ini. Tuan domain kubah hijau terkejut. Tidak hanya Tuan domain kubah hijau, tetapi 3 ahli tak tertandingi, Chang Yanhai, Seng Wuji, dan Mo Tiangong, juga terkejut dan terkejut. Anak ini punya trik yang tak ada habisnya. Bahkan aku pun takjub. Chang Yanhai menghela nafas. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao surgawi adalah ilusi. Sulit bagi seorang kultivator untuk mengolah dao secara ekstrim dan mencapai puncak. Namun, perhatian Su Fang terganggu oleh begitu banyak tao, kekuatan ilahi, dan senjata ilahi. Ini mungkin bukan hal yang baik. Sulit baginya untuk melampaui Ao Qiongtian di masa depan. Seng Wuji juga berkata, anak ini tahu bahwa Ao Qiongtian sedang mengincarnya, tapi dia masih ingin bersaing dengan Ao Qiongtian. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saya khawatir dia akan menderita kerugian besar kali ini. Mo Tiangong menghela nafas tak berdaya, anak ini sangat keras kepala. Ada baiknya dia menderita sedikit kerugian. Su Fang dan Ao Qiongtian berjalan berdampingan dan bergegas ke lantai 8. Tuan Muda Tianwu mengertakkan gigi dan mengikuti dari belakang. Setelah memasuki lantai 8, Tuan Muda Tianwu secara bertahap tidak dapat bertahan dan jarak di antara mereka bertambah.
Puff, gelombang. Pada akhirnya, Tuan Muda Tianwu tidak ragu-ragu menggunakan ki darahnya dan menuangkannya ke pelangi hijau di bawah kakinya. Namun, dia tidak bisa bertahan lama sebelum dia mengeluarkan seteguk darah dan tubuhnya bergoyang. Aku tidak menyangka bukan hanya jarak antara aku dan Ao Qiongtian, tapi jarak antara aku dan Su Fang juga begitu besar. Tuan Muda Tianwu menghela nafas tanpa daya dan berhenti. Jika dia melanjutkan, dia mungkin tersingkir. Dia memasuki lantai 9. Belenggu dunia batin harta karun itu menjadi lebih mengejutkan. Selain itu, aura ilahi roh Ki Dharma ungu menyebabkan 9 alam kubah hijau menolak Su Fang. Aura ilahi dari harta karun itu berubah menjadi belenggu dunia dan melawan aura ilahi dari roh Ki Dharma ungu Su Fang, melemahkan kemampuan Su Fang untuk mengendalikan dunia. Tuan, Ahzi merasa sangat lemah. Sulit bagi saya untuk melanjutkan. Saya tidak dapat membantu Anda lagi. Ahzi menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Dia tampak sangat lemah. Tidak apa-apa, kamu bisa istirahat dulu. Su Fang menarik aura ilahi dari roh Ki Dharma ungu. Ahzi tenggelam ke kedalaman ruang Purple Ki. Aura ilahi yang kuat dari harta karun itu juga menghilang. Apa, kamu tidak bisa mengikutiku? Suara mengejek Ao Qiongtian terdengar. Jika kamu tidak bisa mengikuti, jangan memaksakan diri. Saat suaranya jatuh, aura Su Fang tiba-tiba menjadi kosong. Seolah-olah dia tidak ada. Detik berikutnya, dunia di atas dunia harta karun tiba-tiba muncul di hadapan Ao Qiongtian. Ternyata Su Fang mengumpulkan seluruh energi di tubuhnya, termasuk roh yang dan kekuatan kehidupan, dan mengubahnya menjadi dunia. Ini bukanlah dunia yang diciptakan semata-mata berdasarkan hukum Dao Agung. Itu juga bukanlah dunia yang diciptakan dengan bantuan langit dan bumi. Itu adalah dunia yang diciptakan dengan hukum langit dan bumi. Kekuatan dunia yin dan yang mengalir ke pelangi biru di bawah. Ledakan, ledakan. Dalam belenggu dunia yang menakjubkan, Su Fang masih berlari dengan kecepatan 10 kali lipat sebelumnya, meninggalkan Ao Qiongtian. Ini adalah dunia kecil di dalam tubuhnya. Hanya beberapa raksasa legendaris tak tertandingi yang memiliki dunia kecil di tubuhnya. Dunia itu benar-benar muncul di tubuh Kaisar Ilahi. Ekspresi Ao Qiongtian akhirnya berubah. Di bawah alisnya yang seperti pedang, selain terkejut dan kaget, juga ada rasa cemburu yang kuat. Tidak peduli betapa berbakatnya dia hanya mengembangkan satu jenis dao besar. Kecuali dia mengembangkan dao besar dominasi secara ekstrim, adalah mungkin untuk menciptakan dunia kecil di tubuhnya. Terlebih lagi, ini adalah satu dunia. Tidak mungkin melampaui Su Fang. Untuk saat ini, Ao Qiongtian hanya bisa terus memahami hukum dao besar untuk mengendalikan dunia luar dan menggunakan kekuatan surga untuk menampilkan kemampuan ilahi yang kuat. Seseorang mengambil esensi langit dan bumi, meminjam kekuatan langit dan bumi. Yang lainnya adalah kekuatan itu sendiri, sumber dari segala kekuatan. Terlepas dari perbedaan kekuatan di antara keduanya, Ao Qiongtian jauh lebih rendah dari Su Fang dalam hal basis budidaya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak ada perbandingan sama sekali. Aku, Ao Qiongtian, belum pernah dilampaui oleh siapapun. Bahkan jika bakatmu menantang surga, jangan berpikir bahwa kamu bisa melampauiku. Ao Qiongtian berteriak dengan dingin. Aura penguasa yang mendominasi menyapu langit dan bumi. Aura yang mendominasi langit dan bumi meledak. Seolah-olah segala sesuatu di ruang harta karun itu berada di bawah kendali Ao Qiongtian, gemetar di bawah kakinya. Ledakan. Cahaya biru di bawahnya mendorong Ao Qiongtian ke atas dan dengan cepat menyusul Su Fang. Ao Qiongtian, ada apa? Tidak bisa mengikutiku. Jika tidak bisa, jangan memaksakan diri. Su Fang mengejek dan mengejek Ao Qiongtian, membalas kata demi kata Ao Qiongtian. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi sombong. Dao Heart Ao Qiongtian diguncang oleh Su Fang, dan niat membunuh merembes dari matanya yang dalam. Di luar ruang harta karun, mata Tuan Domain Kubah Biru bersinar. Dia ragu apakah dia harus membantu Ao Qiongtian. Domain Kubah Biru adalah artefak ilahi natal miliknya. Dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengguncang langit dan bumi. Akan mudah baginya untuk membantu Ao Qiongtian menekan Su Fang. Tuan Domain Kubah Biru, saya berharap dapat melihat pertarungan yang adil. Suara Agung Chang Yanhai terdengar. Sosok Chang Yanhai, kehidupan tak terbatas, dan Mo Tiamong menerobos udara. Mata dingin Chang Yanhai membuat penguasa Domain Kubah Biru benar-benar menyerah pada gagasan itu. Berita kelahiran Tuan Domain Kubah Biru segera menyebar ke dunia luar, dan tak terhindarkan menimbulkan keributan besar. Hampir semua orang berpikir bahwa dengan kultivasi Su Fang, terutama karena dia berasal dari Star Below Divine Realm dan merupakan seorang kultivator yang naik dari dunia luar, sungguh sulit dipercaya bahwa dia bisa masuk 10 besar. Bahkan bisa disebut keajaiban. Bagaimana dia bisa bersaing ketat dengan Ao Qiongtian? Siapakah Ao Qiongtian? Di alam ilahi Kubah Biru, atau bahkan seluruh domain Kubah Biru, Ao Qiongtian adalah seorang jenius tiada taraf yang menentang tatanan alam.
Belum pernah ada orang seperti dia dalam sejarah Blue Dome Domain. Dalam kesan orang-orang, Ao Qiongtian adalah inkarnasi dari yang tak tertandingi. Di masa depan, dia tidak akan menjadi penguasa alam dari alam besar atau bahkan penguasa domain seperti penguasa domain kubah biru. Dia akan menjadi penguasa domain melampaui domain, seorang ahli tak tertandingi yang mendominasi alam semesta. Sulit bagi orang untuk menerima bahwa seseorang bersaing ketat dengannya. Adapun para pemimpin Sanskerta dan orang Ji, tentu saja mereka terkejut, marah, dan gugup. Di domain kubah biru, Su Fang dan Ao Qiongtian telah mencapai tahap akhir pertempuran. Titik tertinggi dari Blue Dome Domain sudah terlihat. Ketika dunia internal Su Fang hampir kehabisan energi, dia menelan sebotol cairan roh yang diencerkan dengan pil Sein penciptaan. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan menyerap mutiara esensi kekacauan yang dimurnikan oleh nenek moyang Sanskerta. Energi obat yang agung dan energi Chaos Essence yang diserap oleh pohon dunia. Mereka berubah menjadi energi Yin Yang dan bergabung dengan Yang Meridian, menyebabkan dunia internal Su Fang meledak sekali lagi. Energi yang lebih kuat menyatu dengan cahaya biru di bawahnya. Ledakan. Cahaya biru berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat melewati Ao Qiongtian, bergegas ke puncak Blue Dome Domain. Siapa yang bisa melampauiku, Ao Qiongtian? Mereka yang melawanku, mati. Ao Qiongtian membuka mulutnya dan meludahkan bola Suan Guang, yang berubah menjadi pedang besar. Meskipun pedang itu tidak memiliki ujung, pedang itu memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah Ao Qiongtian bisa mengendalikan dunia dengan pedang di tangannya. Memotong. Ao Qiongtian mengaktifkan pedang terbangnya. Niat pedang yang sombong dan tajam memenuhi langit. Dia ingin menghapus segala sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya. Cahaya pedang menebas tubuh Su Fang. Tubuh Su Fang dan cahaya biru di bawahnya hancur dan berubah menjadi kehampaan. 2027. Kamu berbakat, tapi kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kamu hanya seekor semut, menyia-nyiakan bakatmu. Ao Qiongtian tidak terkejut karena Su Fang terbunuh dengan begitu mudahnya. Jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Seorang jenius yang sudah mati tidak berbeda dengan sampah yang mati. Tak lama kemudian, Ao Qiongtian tertawa dingin. Aura mendominasi yang tak tertandingi, ikuti aku dan sejahtera, lawan aku dan binasa, langsung muncul. Kemudian, dia mengambil pedang terbang itu dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sekali lagi, dia melepaskan budidayanya dan menyatukannya dengan pelangi biru di bawahnya. Dia membubung ke langit dan mencapai puncak Azure Sky Dome. Ao Qiongtian jelas menghabiskan banyak energi. Wajahnya pucat dan lelah, dan napasnya kacau. Mencapai puncak domain Azure Sky 9 adalah batasnya. Namun, aura dominasinya tidak berkurang. Dia berdiri dengan bangga di titik tertinggi langit biru dan melihat ke bawah. Dia seperti perwujudan dao surgawi, mendominasi langit dan bumi. Dia sangat mendominasi dan menakjubkan. Apakah kamu sudah selesai bersikap sombong? Sebuah suara penuh ejekan datang dari jauh. Ekspresi Ao Qiongtian yang mendominasi dan sombong langsung membeku. Su Fang. 1000 zang jauhnya, Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pelangi biru di bawah kaki dan tubuhnya tidak terluka. Seolah-olah apa yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Su Fang memandang Ao Qiongtian dengan dingin, wajahnya penuh ejekan. Wajah Ao Qiongtian dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, cahaya ilahinya berubah. Dao waktu yang hebat. Kau membunuhku 10 napas yang lalu. Dengan kata lain, 10 napas yang lalu, aku mencapai puncak Azure Sky 9 Domains. Jadi, kamu kalah. Suara Su Fang seperti pisau tajam yang menusuk jantung Ao Qiongtian. Jika itu adalah pisau biasa, bahkan jika itu adalah senjata dewa kelas menengah, Ao Qiongtian tidak akan merasakan sakit seperti itu. Saat ini, jantungnya bergetar. Sejak dia menjadi seorang kultivator, dia telah melampaui kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya, dipuji oleh banyak senior, dan disanjung serta dipuji oleh rekan-rekannya. Kepercayaan diri yang kuat yang dia bangun kini terguncang. Meskipun tidak pernah goyah, retakan besar telah muncul di dawhatnya yang ulet dan kuat. Pikirannya berdengung. Aku, Ao Qiongtian, telah dikalahkan oleh seekor semut dari dunia yang hebat. Ao Qiongtian merasa seperti badut ketika memikirkan betapa bangganya dia sekarang. Dia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Kamu, Ao Qiongtian, bertindak tinggi dan perkasa, berpikir bahwa tidak ada yang bisa melampaui kamu. Hari ini, saya akan tunjukkan padamu apa artinya mengatakan bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Su Fang berteriak dengan dingin. Ao Qiongtian pantas disebut sebagai jenius nomor 1 di area bintang kubah biru. Dia pulih dari kemunduran dengan cepat dan tersenyum acuh tak acuh. Aku, Ao Qiongtian, belum pernah dilampaui oleh siapapun seumur hidupku. Kali ini, aku cukup beruntung bisa dilampaui olehmu. Lalu kenapa, jika saya menggunakan kekuatan saya sejak awal, Anda akan tertinggal oleh saya? Apa yang bisa dibanggakan? Seorang bajingan mabuk oleh kesuksesan. Dengan keberuntungan, Su Fang mencibir. Lalu dia berkata, bakatmu memang yang terbaik di area bintang kubah biru.
Namun, kamu tidak berbeda dengan katak-katak di dasar sumur. Kamu hanya terbatas di area bintang kubah biru. Bagaimana kamu bisa mewakili area bintang kubah biru dan bersaing dengan para jenius tak tertandingi di alam semesta? Mata Ao Qiongtian bersinar dengan cahaya yang mendominasi. Siapa kamu? Kamu cukup beruntung bisa mengalahkanku sekali. Apa kamu pikir kamu bisa menghakimiku? Paling-paling, Anda berada pada ketinggian yang sama dengan saya. Jika aku adalah katak di dasar sumur, lalu kamu siapa? Aku. Su Fang tersenyum tipis dan melihat ke langit biru dari lapisan ke-9 dari 9 domain kubah biru. Saya tidak terbatas pada langit ini. Begitu suara dominan Su Fang terdengar. Nasib dan keberuntungan, mengendalikan rahasia surga. Jika aku bisa mengguncang langit dan bumi, aku akan bergegas keluar dari 9 domain kubah biru. Su Fang menyatukan kedua telapak tangannya dan membaca kata-kata Dao dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Kata-kata Dao yang tak terhitung jumlahnya meledak di benaknya dan menyapu setiap sudut tubuhnya. Itu berisi keinginan Su Fang dan dikombinasikan dengan kekuatan Yin dan Yang dan dituangkan ke dalam pelangi biru di bawah kakinya. Aura mengejutkan, aku mengendalikan nasibku sendiri, dan aku tidak dibatasi oleh langit dan bumi, melesat ke langit. Pelangi biru bergetar hebat. Ini memberi orang perasaan bahwa Su Fang, seluruh 9 domain kubah biru, dan bahkan Dao surga di luar harta karun Dharma, tidak dapat menahannya. Ledakan. Sebuah lorong selebar 10 kaki dibuka paksa di Blue Dome Nine Domains dan mengirim Su Fang keluar dari Blue Dome Nine Domains. Dia mematahkan belenggu 9 domain kubah biru dan bergegas keluar dari dunia harta karun Dharma. Ao Qiongtian memandang 9 domain kubah biru dengan tidak percaya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. 9 domain kubah biru bukan sekadar senjata ilahi natal dari penguasa domain kubah biru. Di saat yang sama, itu juga bisa menguji bakat para dewa. Itulah mengapa ini digunakan pada putaran kedua kompetisi Star Domain God Princess. Ada total 9 tingkat di dunia harta karun Dharma. Jika seseorang bisa menggunakan segala jenis kekuatan untuk mendorong pelangi biru ke tingkat ke-7, setidaknya mereka bisa meminjam kekuatan dunia kecil di masa depan. Jika seseorang bisa memasuki tingkat ke-8, mereka akan mampu menjadi penguasa alam dunia yang hebat. Jika seseorang dapat mencapai puncak tingkat ke-9, mereka akan memiliki bakat seorang tuan domain. Jika mereka cukup beruntung, mereka mungkin bahkan melampaui tuan domain. Bakat seperti apa yang diperlukan untuk menerobos Blue Dome Nine Domains? Pikiran Ao Qiongtian berdengung. Di saat yang sama, dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Aku tidak sebaik dia. Aku, Ao Qiongtian, tidak sebaik dia. Ao Qiongtian meraung marah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan pedang terbang. Kekuatan ilahi yang menakutkan meledak dan menebas 9 domain kubah biru. Ao Qiongtian bergegas ke ujung 9 domain kubah biru. Siapa tahu? Ledakan. Belenggu yang menakutkan tiba-tiba turun dan menekan Ao Qiongtian. Ao Qiongtian batuk darah sepanjang jalan. Dia mundur sampai ke dasar tingkat ke-9 sebelum dia berhasil mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Seekor katak di dasar sumur. Saat ini, Ao Qiongtian merasa Su Fang benar. Dia memang seekor katak di dasar sumur. Pada saat ini, kepercayaan dirinya runtuh, dan hatinya dipenuhi rasa kekalahan. Kesadaran Blue Dome Domain Lord tiba-tiba turun. Ao Qiongtian. Tuan, aku kehilangan muka karenamu. Wajah Ao Qiongtian putus asa. Dia tampak seperti terong beku. Pukulan kali ini terlalu berat baginya. Ao Qiongtian, kamu benar-benar kehilangan muka untukku. Teriak Tuan Domain Kubah Biru. Pakar mana yang berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam hidupnya. Bahkan eksistensi tertinggi di dunia dewa kuno harus melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya mencapai puncak 3 alam. Yang buruk bukanlah kegagalan, tapi tak terkalahkan. Para ahli yang tak terkalahkan mencari kekalahan di mana-mana. Itu hal yang paling menyedihkan. Ao Qiongtian, kamu disebut jenius nomor 1 di domain kubah biru. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima kemunduran dan tidak bisa pulih darinya, jenius macam apa kamu? Saat kamu sombong, kamu sombong. Saat kamu dikalahkan, kamu tidak bisa pulih. Apa bedanya kamu dengan sampah-sampah itu? Ao Qiongtian, kamu benar-benar mengecewakanku. Anda telah menyia-nyiakan semua usaha saya selama bertahun-tahun. Suara Tuan Domain Kubah Biru terdengar seperti guntur, memberikan peringatan keras kepada Ao Qiongtian. Terjadi keheningan yang lama. Mata Ao Qiongtian bersinar dengan tekad dan dominasi. Terima kasih atas ajaran Anda, Guru. Saya telah mempelajari pelajaran saya. Saya akan bangkit kembali dari kegagalan saya. Su Fang mengguncang Dao Heartku, jadi aku akan melampauinya dan menggunakan darahnya untuk membangun kembali Dao Heartku. Setidaknya kamu tidak bisa disembuhkan. Kembalilah dan pulihkan. Di ronde ketiga, aku ingin melihat Ao Qiongtian yang lebih mendominasi dan kuat. Iya. Saat Ao Qiongtian menerima peringatan keras dari penguasa domain kubah biru, Su Fang, yang bergegas keluar dari 9 dominion penguasa domain kubah biru, tersapu oleh aura ilahi dari kehampaan.
Dia dibawa ke istana, di mana dia melihat Chang Yanhai, Seng Wuji, dan Mo Tiamong. Su Fang, aku sudah bilang padamu untuk melakukan yang terbaik. Aku tidak menyangka kamu akan menembus langit. Saya tahu Anda luar biasa, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu menentang surga. Mo Tiamong memandang Su Fang, matanya berkedip karena terkejut. Karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan, Su Fang telah menghabiskan banyak kekuatan hidup. Dia tampak seperti berusia 50-an, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Su Fang tersenyum malu mendengar kata-kata Mo Tiamong. Kali ini, dia memang terlalu mencolok. Dia bahkan telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan di depan semua orang. Kekuatan hidup misterius menyelimuti Su Fang. Ternyata Seng Wuji telah menggunakan kekuatan super dao besar kehidupan untuk membantu Su Fang pulih dengan cepat. Hanya dalam 10 napas, ia telah pulih hingga 70% atau 80%. Su Fang, kenapa kamu tidak menyapa Tuan Chang Yanhai? Kata Seng Wuji dengan anggun. Kemudian, dia diam-diam mengirimkan transmisi suara. Tuan Chang Yanhai adalah ahli alam semesta yang tiada taranya. Selain beberapa monster tua di dunia dewa kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya tidak tertandingi. Apalagi dia adalah pemenang utama kompetisi anak dewa di domain kubah biru. Jangan bersikap kasar padanya. Su Fang kaget. Dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Chang Yanhai. Salam, Tuan Chang Yanhai. Mata cerah Chang Yanhai mengamati Su Fang, membuat Su Fang merasa seolah-olah dia telah dilihat dari dalam keluar. Untungnya, Su Fang telah menyembunyikan beberapa rahasia terpentingnya di dunia batinnya. Meskipun Chang Yanhai bisa melihat dunia batinnya, dia tidak bisa melihatnya. Tidak buruk, Seng Wuji dan Mo Tiamong telah menemukan bibit yang bagus kali ini. Dia memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar emas Hunyuan. Mata Chang Yanhai penuh pujian saat dia mengangguk pada Su Fang. Su Fang merasa perasaan mengerikan yang menyelimuti tubuhnya telah hilang, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Di ronde kedua, Anda telah menghabiskan banyak energi dan kultivasi Anda melemah. Aku akan memberimu 1000 tahun di dunia Gua Gunung Putra Ilahi. Itu berarti 30.000 tahun bagimu untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatanmu. Saya berharap di kompetisi putaran ketiga ini, Anda bisa menampilkan kecemerlangan tiada taraf seperti kali ini. Jika penampilanmu di babak ketiga luar biasa seperti kali ini dan kamu bisa memuaskanku, aku akan memberimu rejeki dan kesempatan yang tak tertandingi. Chang Yanhai berkata dengan anggun. Terima kasih Tuan. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan istana. Melihat punggung Su Fang saat dia pergi, Chang Yanhai mengirimkan transmisi suara ke Seng Wuji dan Mo Tiamong. Saya merasa pilihan terakhir adalah orang ini. 2028. Putaran kedua kompetisi Azure Dome Starfield telah berakhir, dan nama 10 jenius teratas diumumkan. Yang mengejutkan, Su Fang menduduki peringkat pertama. Ao Qiongtian berada di urutan kedua. Tuan Muda Tianwu berada di urutan ketiga. Dari 7 lainnya, 3 adalah jenius dari Azure Dome Divine World. Bai Houlan juga sangat beruntung bisa masuk 10 besar, dan menduduki peringkat ke-9. Pengumuman nama-nama tersebut menyebabkan keributan di Azure Dome Divine World. Yang paling mengejutkan semua orang adalah Ao Qiongtian sebenarnya telah kalah dari Su Fang, dewa yang naik dari dunia yang lebih tinggi. Beberapa orang merasa sulit menerima hasil ini, sementara yang lain menjadi gila dan bersemangat. Terutama alam dewa Star Below. Kali ini, Star Below God Realm memiliki total 2 pemenang dari kompetisi putaran kedua. Reputasi Star Below God Realm melonjak. Untuk sementara waktu, itu menjadi alam dewa paling mulia di seluruh Blue Dome Starfield. Penguasa alam dewa langit bintang tenggelam dalam sanjungan dan kata-kata niat baik dari berbagai kekuatan, dan dia merasa seperti melayang. Su Fang keluar dari istana dan meninggalkan alam rahasia tempat tinggal Laut Api Ashen, kehidupan abadi, dan Mo Tiamong. Kedua ahli itu, Zhu Yanjun dan Tuan Dewa Qi Xiao, telah lama menunggu di luar. Mereka secara alami memuji dan menyemangati Su Fang dan bahkan mengungkapkan niat baik mereka. Qi Xiao Senjun sangat khawatir Su Fang akan menaruh dendam padanya atas apa yang terjadi dengan Bai Ling, jadi dia secara khusus meminta maaf kepada Su Fang lagi, sama sekali mengabaikan statusnya sebagai penguasa dewa. Su Fang. Ao Qiongtian terbang. Ao Qiongtian tidak memiliki aura mendominasi seperti biasanya, tapi dia juga tidak terlihat putus asa. Dia seperti pedang yang telah menarik ujungnya. Tuan Muda Ao Qiongtian, apa yang kamu inginkan? Su Fang menatap Ao Qiongtian dengan dingin. Su Fang sebenarnya sangat terkesan dengan bakat Ao Qiongtian. Jika bukan karena fakta bahwa Su Fang memperoleh cermin sage asal purba secara kebetulan, dan memperoleh transformasi 9 yang 9 dari Su Wanzhen, dia pasti sudah lama binasa di dunia kecil ini. Su Fang, mohon maafkan pelanggaranku sebelumnya. Ao Qiongtian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan acuh tak acuh kepada Su Fang. Su Fang terkejut. Dengan kesombongan Ao Qiongtian, sulit dipercaya bahwa dia akan meminta maaf. Kamu benar.
Aoqiongtian, memang seekor katak di dasar sumur. Tidak ada seorang pun di mataku. Aku akan menganggap ini sebagai peringatan, lanjut Aoqiongtian. Segera, kilau yang mendominasi muncul di matanya sekali lagi, dan aura yang mendominasi menekan Su Fang. Di ronde ketiga, saya tidak akan memberi Anda peluang apapun. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan menginjak kepalamu. Saya akan menggunakan Anda untuk memperkuat hati Dao saya. Saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa saya adalah Aoqiongtian. Setelah mengatakan itu, Aoqiongtian dengan tenang pergi. Aoqiongtian masih menjadi Aoqiongtian yang mendominasi. Dia tidak akan berubah hanya karena satu kemunduran. Kamu ingin menginjak kepala Su Fang. Su Fang terkekeh. Meski wajahnya penuh senyuman, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia kembali ke Gunung Putra Ilahi. 67.356. Karena sebagian besar jenius telah tersingkir, gua tempat tinggal di Gunung Anak Baptis menjadi kosong. Namun puncak Gunung Anak Baptis sedang ramai dengan aktivitas. Sebenarnya ada ribuan orang berkumpul di sana. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia tercengang. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari alam Dewa Star Below, tetapi ada juga beberapa tokoh besar dari alam lain di wilayah Bintang Kubah Biru. Tuan Muda Tianwu juga ada di sana. Namun, kebanyakan dari mereka berasal dari alam Dewa Star Below. Penguasa alam Bintang Below, yang terhormat Kun Su, dan Bai Houlan ada di antara mereka. Bai Houlan dikelilingi oleh banyak orang seperti bulan yang dikelilingi bintang. Apa yang dilakukan orang-orang ini di sini? Su Fang mengerutkan kening. Seorang ahli parubaya dari alam ilahi kubah biru yang bertanggung jawab atas Gunung Anak Baptis terbang ke arah Su Fang. Ketika dia melihat Su Fang, sang ahli dengan sangat sopan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Tuan Muda Su Fang. Su Fang menunjuk ke arah Gunung Anak Baptis. Mengapa suasananya begitu buruk di sini? Pakar parubaya itu tersenyum tak berdaya. Tuan Muda Su Fang menempati posisi pertama pada putaran kedua kompetisi. Begitu banyak orang yang datang untuk memberikan penghormatan. Semua orang dihentikan di luar dan tidak bisa memasuki Gunung Anak Baptis. Namun, orang-orang ini mengaku sebagai teman Tuan Muda Su Fang dari alam Dewa Star Below. Beberapa bahkan mengaku sebagai keluargamu, jadi aku tidak bisa menghentikan mereka. Saya punya dua teman, tapi kapan saya punya begitu banyak anggota keluarga? Su Fang kaget dan terbang menuju puncak Gunung Anak Baptis. Ketika mereka melihat Su Fang, sekelompok besar orang segera terbang ke arahnya. Banyak dari mereka adalah wanita cantik yang tiada taranya. Mereka semua memandang Su Fang dengan mata penuh kasih sayang atau listrik. Su Fang benar-benar bingung. Melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh kerumunan, Su Fang mengeluarkan raungan yang menggelegar, berhenti di situ. Baru pada saat itulah semua orang berhenti jauh. Tapi tatapan ke arah Su Fang sangat panas, membuat Su Fang gemetar ketakutan. Su Fang bertanya, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di Gunung Gatchild? Aku partner Daomu. Kamu benar-benar melupakanku. Su Fang, kamu adalah menantuku. Kita pernah bertemu sekali sebelumnya. Semua orang berbicara bersamaan, dan Su Fang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ada ledakan di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Orang-orang ini adalah 108 mitra Dao yang telah ditetapkan Xuan Lingzi untuk Su Fang di alam Dewa Star Below. Beberapa datang secara pribadi, dan beberapa datang dari orang-orang penting dalam klan mereka. Ini hanya sebagian dari orang-orang yang datang ke alam ilahi kubah biru untuk menyaksikan putaran kedua kompetisi anak ilahi kubah biru. Masih ada beberapa yang berada di alam Dewa Star Below dan belum mengetahui beritanya. Melihat orang-orang yang berantakan ini, hati Su Fang terbakar amarah. Dia segera berteriak dengan dingin, saat aku diancam oleh penguasa surga Sensa, bukankah kalian semua buru-buru mengumumkan pembatalan pertunangan? Saat ini, Anda sebenarnya memiliki wajah untuk datang ke rumah saya. Nyah. Suasananya seperti es. Su Fang mengabaikan orang-orang sombong ini dan terbang menuju Star Below Realm Lord dan yang lainnya. Su Fang, seorang lelaki tua berteriak dengan marah. Su Fang, bagaimana kamu bisa meninggalkan pasangan Daomu setelah menjadi terkenal? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Meninggalkan pasangan Daomu, tidak berterima kasih. Su Fang, akulah laki-lakimu dalam hidup dan hantumu dalam kematian. Su Fang, meski kita tidak bersumpah cinta abadi, perasaanku padamu bisa disaksikan oleh surga. Gelombang suara bergulir. Beberapa dengan marah menegur Su Fang, sementara yang lain memohon dan mengakui cinta mereka. Segala macam perilaku buruk ditampilkan. Usir mereka semua. Su Fang berteriak dingin pada ahli parubaya dari alam ilahi kubah biru. Selain Star Below Realm Lord dan yang lainnya, semua orang diusir dari Gunung Anak Baptis. Baru pada saat itulah suasana menjadi sunyi senyap. Saya tidak menyangka saudara Su akan menjadi saudara sejiwa. 108 mitra Dao. Cek-cek, bahkan saya malu dengan inferioritas saya, kata Tuan Muda Tianwu sambil tersenyum.
Su Fang mengusap ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Setelah itu, Star Below Realm Lord dan yang lainnya maju untuk memberi selamat kepada Su Fang. Bai Houlan juga maju ke depan. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia menatap Su Fang dengan rasa terima kasih di matanya. Itu cukup untuk menunjukkan bagaimana perasaannya terhadap Su Fang. Saat dia hendak mengundang Star Below Realm Lord dan yang lainnya ke dunia gua, dua sosok melewati formasi dan mendarat di depan gunung anak baptis. Itu adalah pria parubaya dengan wajah dingin dan ujung tajam. Saat matanya bersinar, pemandangan mengerikan dari evolusi waktu muncul. Ini memberi orang perasaan menakutkan seolah-olah mereka terjebak dalam sungai waktu. Budidaya ahli parubaya lainnya mirip dengan Jiang. Mereka berdua adalah penguasa alam agung. Ji orang, Jiang. Su Fang mengangkat alisnya. Jiang, kamu benar-benar berani tampil di sini. Jiang tersenyum dingin dan malu. Kamu adalah keponakanku. Bagaimana mungkin aku tidak datang untuk memberi selamat padamu setelah membuat namamu terkenal di kompetisi anak dewa kubah biru? Tuan Jiang, Anda pasti salah. Saya Su Fang, bukan Mo Fenghua. Selain itu, Mo Fenghua tidak memiliki paman. Dia hanya memiliki musuh yang memaksa orang tuanya mati. Mata Su Fang sedingin es. Suaranya juga sedingin es. Aura dingin Jiang meledak dan tatapannya berubah dingin. Karena kamu adalah Su Fang, aku datang ke sini untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Di mana keponakanku, Mo Fenghua? Apa hubungan keberadaan Mo Fenghua denganmu? Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan nasib surgawi dan kitab suci ramalan surgawi melintas dengan cepat di benaknya, menunjukkan bahwa bahaya besar akan datang. Su Fang segera menjadi waspada. Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergulir di benak Su Fang. Semacam guntur sunyi yang bisa menghancurkan takdir dan karma terdengar di benaknya. Su Fang tidak menyangka Jiang begitu berani menyerangnya di wilayah alam ilahi kubah biru. Meskipun dia dilindungi oleh Chaos Golden List, Su Fang tetap tidak berani gegabah. Dia juga tidak berani mempercayakan nasibnya kepada Star Below Realm Lord dan yang lainnya. Menghadapi dua ahli dengan kekuatan Realm Lord Agung, dunia batin Su Fang mungkin tidak bisa menolaknya. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk mengaktifkan Lightning of Fate. Mo Fenghua memiliki garis keturunan rakyat Ji. Bagaimanapun juga, dia tetaplah anggota rakyat Ji. Su Fang, kamu mencuri tubuh Mo Fenghua dan membunuh keponakanku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Jiang berteriak dengan marah seolah Su Fang punya dendam hidup dan mati padanya. Hidup untuk hidup adalah benar dan pantas. Su Fang, serahkan hidupmu. Pakar rakyat Ji di samping Jiang tiba-tiba meledak dengan niat membunuh dan menyerang Su Fang. Itu bukanlah serangan seni sakral. Sebaliknya, itu adalah serangan suara yang unik. Teknik paling mahir yang dimiliki orang Ji bukanlah dao waktu yang agung. Itu adalah dao waktu yang agung yang diambil alih oleh rakyat Ji setelah memusnahkan keluarga Su Yunkong. Kemampuan ilahi klan Ji yang paling terkenal di berbagai dunia adalah kemampuan ilahi serangan suara. Pakar Ji People itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak dengan marah kepada Su Fang. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Suara besar diam, gajah diam. Meskipun suara ahli rakyat Ji itu hening, suaranya beresonansi dengan dao surgawi. Itu mengaktifkan kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat dan melancarkan serangan fatal terhadap Su Fang. Itu tidak menargetkan tubuh dewa Su Fang. Itu menargetkan roh primordialnya. Ji orang, kamu berani. Star Below Realm Lord dan yang lainnya akhirnya bereaksi dan bergegas. Namun, serangan ahli Ji People terlalu mendadak. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Saat ini, 2029. Orang Ji mengembangkan Dao Agung yang sangat unik yang disebut Dao Agung Suara Surgawi. Dao besar suara surgawi dapat digunakan untuk memandu suara Dao besar untuk menyerang roh yang musuh. Suara tidak berbentuk. Dao Agung Suara Surgawi rakyat Ji dibangun berdasarkan serangan tak berbentuk seperti itu. Itu adalah kemampuan ilahi roh yang tiada taranya yang sulit dilawan oleh musuh. Dengan mengolah Dao Agung Suara Surgawi secara ekstrim, beberapa ahli rakyat Ji bahkan dapat mengubah tubuh dewa mereka menjadi suara yang dapat membunuh tanpa terlihat. Selain kemampuan ilahi yang spirit, Dao besar suara surgawi juga bisa melepaskan serangan yang kuat. Pernah ada seorang ahli rakyat Ji yang menggunakan Dao Agung Suara Surgawi untuk menyerang dunia yang besar. Hal ini menyebabkan Dao besar suara surgawi beresonansi dengan materi dan asal-usul dunia. Itu secara langsung menghancurkan dunia utama dan sebagian besar dunia kecil di dunia besar dan mengubahnya menjadi abu. Ini adalah bagian yang menakutkan dari Dao Agung Suara Surgawi. Karena Dao Agung Suara Surgawi yang unik dan kuat itulah orang Ji dapat berdiri dengan bangga di seluruh dunia dan mewariskannya dari zaman kuno hingga sekarang. Namun, mengolah Dao Agung Suara Surgawi sangatlah sulit. Tidak semua orang Ji bisa mengolahnya. Misalnya, Jiang dan Ji Xingyue tidak mengembangkan Dao Agung Suara Surgawi. Kali ini, ahli rakyat Ji yang datang bersama Jiang ke alam ilahi kubah hijau telah menguasai Dao Agung Suara Surgawi. Dia jelas merupakan pakar hebat dari rakyat Ji. Dia secara khusus dikirim oleh orang Ji untuk membunuh Su Fang dalam satu pukulan.
Kamu hanya seekor semut. Beraninya kamu mempermalukanku dengan kehidupan abadimu. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Saya akan memberitahu Anda bahwa prestise surgawi rakyat Ji bukanlah sesuatu yang berani disinggung oleh semut seperti Anda. Melihat Su Fang dikutuk, Jiang sangat senang. Dia memandang Su Fang dengan mata penuh dingin dan kepuasan. Jadi bagaimana jika bakatmu menantang surga? Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Aku hanya akan melukai roh yangmu dengan parah dan membuatmu melewatkan putaran ketiga kompetisi anak ilahi di lapangan bintang kubah hijau. Aku akan menghancurkan masa depanmu. Saat kamu disingkirkan dari daftar emas kekacauan primordial dan kehilangan perlindungan para ahli, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan membiarkan roh primordialmu disiksa di sungai waktu. Metode Jiang sangat kejam. Dengan perlindungan daftar emas Hunyuan, mustahil bagi seorang ahli untuk membunuh Su Fang secara langsung. Bagaimana mungkin Jiang tidak memperhitungkan ini sebelumnya? Oleh karena itu, dia tidak berniat membunuh Su Fang kali ini. Sebaliknya, dia menyerang roh yang milik Su Fang dan melukainya dengan parah. Dengan cara ini, masa depan Su Fang tidak hanya akan hancur, orang Ji juga akan memiliki cara untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dari seluruh alam semesta. Secara logika, Su Fang seharusnya tidak luput. Para ahli dari orang Ji adalah ahli yang budidayanya telah mencapai tingkat Master Alam Agung. Serangan mereka begitu tiba-tiba, dan itu adalah serangan yang spirit yang kuat dan tidak terlihat dari orang Ji. Su Fang tidak mungkin membela diri, dan roh yang miliknya pasti akan terluka parah. Mata ahli Ji People dipenuhi dengan kedengkian, serta semacam kesenangan mengerikan karena menghancurkan seorang jenius yang tiada taranya. Tapi yang tidak diketahui Jiang adalah Su Fang tidak hanya memiliki Yuan Shen yang kuat dan Yuan Shen kedua, dia juga memiliki kemampuan ilahi takdir tertinggi yang dapat menahan semua mantra pembatas Yuan Shen. Petir takdir. Ledakan, ledakan. Serangan suara surgawi yang tak terlihat bertabrakan dengan Lightning of Destiny milik Su Fang. Meskipun tidak ada suara, hal itu memberikan perasaan menakutkan bahwa dunia sedang terguncang. Kekuatan serangan Tian Yin yang menargetkan roh primordial langsung dilenyapkan oleh guntur takdir, dilenyapkan sepenuhnya. Hanya dampak unik dari gelombang suara yang tersisa. Itu seperti banjir gunung yang meledak, menghantam tubuh Dewa Su Fang dengan keras. Pakar Ji People terpaku pada tatapan Su Fang. Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang menyelimuti seluruh tubuhnya, serta takdirnya. Dalam sekejap, cahaya ilahi di sekelilingnya berubah, dan semacam ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Kekuatan mengerikan dari Lightning of Destiny meledak di tubuh ahli Ji People. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang ingin melenyapkan segala sesuatu yang ada antara langit dan bumi. Yuan Shen, celah ilahi, tubuh ilahi, tempat tinggal ilahi, dan vitalitasnya semuanya berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan petir takdir. Usia ahli bahasa Sanskerta itu menurun dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat kekuatan hidupnya musnah, aura kematian yang kental menyelimuti tubuhnya. Yang paling mengejutkan Jiang adalah saat kekuatan petir takdir meledak, ingatannya tentang ahli Sanskerta ini dengan cepat menjadi kabur. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang ingin menghapus seluruh jejak keberadaan orang tersebut. 67.356. Jiang kaget dan terperanjat. Dia dengan cepat membentuk segel dan melepaskan kekuatan waktu yang mengejutkan dalam upaya menghentikan kejadian mengerikan yang terjadi pada pakar rakyat Ji. Namun, kekuatan apa yang bisa menghentikan takdir? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh ahli rakyat Ji adalah menggunakan segala sesuatu dalam takdirnya untuk melemahkan kekuatan petir takdir, sampai kekuatan petir takdir benar-benar habis. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang setara dengan penguasa alam agung, ahli rakyat Ji ini berhasil bertahan hingga kekuatan petir takdir benar-benar habis. Namun, dia telah berubah dari seorang pria parubaya menjadi seorang pria tua berusia 70-an atau 80-an. Rambutnya seputih salju dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berada di ambang kematian. Tubuhnya dipenuhi aura kematian, dan dia terlihat tidak berbeda dengan orang mati. Melihat Su Fang lagi. Serangan suara surgawi ahli rakyat Ji mungkin telah dihilangkan oleh petir takdir, namun kekuatan serangan suara surgawi tidak bisa diremehkan. Ketika itu mengenai tubuhnya, itu menyebabkan tubuh dewanya beresonansi dengan aneh. Kemudian, ia hancur lapis demi lapis dan akan berubah menjadi partikel terkecil dalam resonansi ini. Armor naga leluhur, kekuatan dunia yin dan yang. Menghadapi serangan eksternal, armor naga leluhur secara otomatis muncul dan menyatu dengan tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pada saat yang sama, Su Fang tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan dunia di tubuhnya untuk membubarkan kekuatan serangan suara surgawi. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi website Klaster Buku. Jubah Daois Su Fang hancur dan berubah menjadi bubuk. Kulit di permukaan tubuh dewanya telah dimutilasi dengan parah. Untungnya, dia memiliki armor naga leluhur. Jika tidak, daging, tulang, dan bahkan tempat tinggal ilahi serta bukaan ilahi miliknya akan hancur oleh getaran aneh suara surgawi ini. Getaran ini dibentuk oleh kekuatan jalan surgawi.
Ia dapat menguraikan materi menjadi bentuknya yang paling primitif. Itu jelas bukan cedera biasa. Meskipun Su Fang memiliki segala macam kemampuan pemulihan, masih sulit baginya untuk pulih. Berkat armor naga leluhur, Senior Mo Tiamong menyelamatkan hidupku. Su Fang buru-buru mengedarkan darah dan ki-nya untuk menyembuhkan luka di tubuh dewanya. Semut, beraninya kamu melukai ahli rakyat Ji. Jiang meraung marah dan niat membunuh. Dia mengeluarkan segel Dharma dan Suan Guang keabu-abuan bergegas keluar. Kekuatan mengerikan dari perjalanan waktu menyapu Su Fang. Orang Ji sudah keterlaluan. Raungan gemuruh dari Blue Dome Domain Lord datang dari kehampaan. Pada saat yang sama, rantai yang terbakar dengan esensi dunia muncul dari kehampaan. Rantai ini dibentuk oleh penguasa domain kubah biru menggunakan kekuatan dunia di domain kubah biru. Seberapa kuatkah mereka? Sungai waktu Jiang menghantam rantai dunia. Kekuatan waktu yang menakutkan tidak mampu menghancurkan dunia. Sebaliknya, rantai dunia menghancurkan sungai waktu. Suara mendesing. Rantai dunia menyapu Jiang dan ahli orang Ji yang setengah mati dari segala arah, mencoba membelenggu mereka. Blue Dome, sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan keluarga rakyat Ji. Suara yang bermartabat dan tua keluar dari tubuh Jiang. Kemudian, dalam sekejap, sesosok muncul di depan Jiang. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi jaringan buku. Ini adalah lelaki tua yang menemani bahasa Sanskerta ke Blue Dome Domain. Setelah dia muncul, dia menjentikkan jari tangan kanannya beberapa kali. Tampaknya biasa saja, tetapi beresonansi dengan jalan surgawi dan mengeluarkan suara jalan surgawi. Puff, 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 puff. Rantai dunia hancur. Kekuatan dunia berfluktuasi, dan rantai dunia di sekitar Jiang dan ahli dari orang Ji langsung menghilang. Dengan cara yang begitu santai, dia benar-benar berhasil menembus serangan seorang penguasa area. Terlebih lagi, itu adalah serangan yang dilakukan oleh seorang penguasa area di dunia dewanya sendiri. Dengan kekuatan seperti itu, dia telah melampaui penguasa domain. Setidaknya dia adalah eksistensi yang tiada taranya seperti kehidupan tanpa batas. Penguasa domain kubah biru terbang dan memblokir Su Fang di belakangnya. Dia memandang lelaki tua rakyat Ji itu seolah sedang menghadapi musuh besar. Jilai, itu kamu. Chang Yanhai, kehidupan tanpa batas, dan Mo Tiamong muncul dari kehampaan. Mendengar nama ini, cahaya ilahi penguasa domain kubah biru langsung berubah. Ekspresi Star Below Domain Lord juga sangat berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat. Suku Ji dan suku Sanskerta adalah klan dewa kuno yang sangat kuat. Namun, perbedaannya adalah para ahli bahasa Sanskerta yang tiada taranya sebagian besar terkonsentrasi di dunia dewa kuno. Jumlah mereka di dunia dewa Brahma tidak banyak. Namun, hal berbeda terjadi pada masyarakat Ji. Selama beberapa generasi, rakyat Ji telah menguasai dunia besar yang jauh dari Blue Dome Starfield. Itu disebut dunia suara surgawi. Mereka juga menguasai ribuan dunia besar. Kekuatan mereka jauh melebihi setengah dari penguasa domain. Di antara para ahli di Ji Clan, ada ratusan ahli di tingkat Great World Realm Lord. Ada juga cukup banyak tuan domain. Di atas tuan domain, ada 3 leluhur tua di permukaan. Adapun seberapa besar kekuatan tersembunyi yang mereka miliki, orang luar tidak mungkin mengetahuinya. Orang tua ini, Jilai, adalah nenek moyang ketiga rakyat Ji. Alasan Jilai begitu terkenal adalah karena dia pernah menghancurkan dunia yang besar. Kekejaman dan kekuatannya membuatnya terkenal di alam semesta. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan datang ke dunia ilahi kubah biru. Orang Ji sangat menghargai Su Fang kita. Pertama, mereka melancarkan serangan diam-diam. Sekarang, bahkan kepala orang Ji telah mengambil tindakan. Su Fang tidak mengenali lelaki tua ini. Namun, dari ekspresi semua orang ini jelas bukan orang biasa. Chang Yanhai bertanya dengan acuh tak acuh, Jilai, kamu adalah ahli alam semesta yang tiada taranya. Kamu benar-benar berani melanggar sumpah semua ahli di depan umum. Kamu memperlakukan aku, kehidupan tanpa batas, dan Mo Tiamong sebagai bukan apa-apa. Kamu bahkan menyerang orang yang tiada taranya. Jenius di peringkat emas Primal Chaos. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, kamu bisa tinggal di dunia ilahi kubah biru selamanya. Kalau begitu aku akan memberikan penjelasan pada Tuan Chang Yanhai. Jilai tersenyum mendominasi. Kemudian, dia menatap Su Fang dengan dingin. Ledakan. 2030. Jilai, patriar ketiga rakyat Ji, begitu kejam hingga dia memberikan pukulan fatal kepada Su Fang tanpa mengedipkan mata. Pada saat kritis ini, cahaya keemasan yang agung dan suci tiba-tiba muncul dari atas kepala Su Fang. Itu mengalir seperti air terjun dan dengan cepat mengembun menjadi daftar emas sejati yang berukuran 10 kaki. Itu melepaskan lingkaran cahaya emas cemerlang dan aura misterius dan kuno membentuk kekuatan suci pelindung yang menyelimuti Su Fang. Daftar emas primordial chaos. Engah. Daftar emas primordial chaos memblokir dampak suara surgawi di mata Jilai. Cahaya keemasan berdesir dan daftar emas bergetar. Namun,
Daftar emas primordial Chaos tidak dapat menghentikan serangan roh primordial Jilai. Suara itu menerobos pertahanan bukaan ilahi Su Fang dan suara surgawi yang halus menyapu roh yang miliknya. Di kedalaman roh yang Su Fang, roh primordial keduanya bergabung dengan roh primordial aslinya dan melepaskan kekuatan roh primordial yang menakjubkan untuk menahan serangan roh primordial suara surgawi Jilai. Pada saat yang sama, takdir Daurune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman pikiran dan roh yangnya. Mereka terbakar dengan suara mendesis dan membakar serangan suara surgawi yang halus. Su Fang baru saja menggunakan guntur takdir untuk menyerang ahli rakyat Ji. Dia telah kehilangan hampir sepertiga dari kekuatan hidupnya. Kepalanya menjadi abu-abu dan wajahnya berubah menjadi pria berusia 50-an. Pada saat ini, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan lagi, memperburuk keadaannya. Untungnya, dia berhasil menyelesaikan serangan roh primordial Jilai. Di permukaan, sosok Su Fang hanya bergoyang, dan dia sepertinya sudah berusia lebih dari 20 tahun. Aura hidupnya tiba-tiba menjadi lesu, namun tidak ada kerusakan lainnya. Yang spiritnya juga aman dan sehat. Dia baik-baik saja. Jilai mengangkat alis putihnya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Chang Yanhai dan yang lainnya juga terkejut. Daftar emas primordial Chaos adalah semacam perlindungan yang dibentuk oleh banyak ahli tertinggi. Itu adalah semacam perlindungan bagi para jenius tak tertandingi yang terdaftar di daftar emas primordial Chaos. Ketika kekuatan musuh jauh lebih besar daripada Su Fang, daftar emas kekacauan primordial akan secara otomatis muncul dari Dao Surgawi dan melepaskan kekuatan suci pelindung. Namun, kekuatan suci pelindung semacam ini terutama digunakan untuk melawan serangan fisik. Itu tidak memiliki banyak efek perlindungan terhadap serangan roh primordial yang halus. Mereka tidak menyangka Su Fang akan dengan mudah menyelesaikan serangan roh primordial Jilai. Seberapa kuatkah Jilai, Dao Agung suara surgawi milik rakyat Ji bahkan lebih terkenal di alam semesta. Tapi sekarang, ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Kaisar Dewa. Betapa sulit dipercayanya ini. Jilai, kamu mendekati kematian. Infinite Life dan Mo Tiangong meraung pada saat yang sama, mereka mengaktifkan keterampilan mereka pada saat yang sama dan menyerang Jilai. Su Fang telah membantu Mo Tiangong. Namun, Seng Wuji memiliki temperamen yang aneh. Menurutnya, Su Fang ditambahkan ke daftar emas primordial Chaos karena rekomendasinya. Oleh karena itu, Su Fang adalah salah satu dari bangsanya. Siapapun yang berani menyentuh Su Fang akan melawannya. Ini juga alasan mengapa Jiang dihukum olehnya terakhir kali. Saat ini, Jilai sebenarnya ingin membunuh Su Fang di depan mereka. Ini sama saja dengan menyentuh skala kebalikan dari Limitless Life. Kekuatan ilahi Mo Tiangong mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan dari Dao Surgawi yang menggunakan langit dan bumi sebagai kuali dan Jilai sebagai senjata. Infinite Life, di sisi lain, mengaktifkan Great Dao of Life miliknya. Kekuatan ilahi yang menakutkan dari siklus hidup dan mati menyapu Jilai. Ledakan, ledakan, ledakan. Jilai menahan Jiang dan orang Ji ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuh dewanya tiba-tiba bergetar aneh dan dia menghilang ke dalam kehampaan. Dia tidak menyatu dengan langit dan bumi. Sebaliknya, dia mengubah tubuh dewanya menjadi keberadaan aneh seperti suara. Materi tak berbentuk, serangan mengejutkan Mo Tiangong dan Infinite Life meleset. Dao suara surgawi yang agung dari rakyat Ji memang luar biasa. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu bisa bertindak begitu berani di hadapanku hanya dengan ini, itu benar-benar menggelikan. Chang Yanhai berteriak dengan dingin. Sosok Jilai muncul kembali dari ketiadaan. Aku tidak bermaksud menyinggung kalian bertiga. Tolong hentikan. 67.356. Kalau begitu, aku ingin mendengar penjelasanmu. Chang Yanhai sangat marah hingga dia tertawa. Orang ini sangat cerdik. Meskipun dia sangat marah, dia tidak akan dengan mudah menyinggung perasaan orang Ji. Melihat Jilai berniat menundukkan kepalanya, dia tidak menyerang. Pada saat yang sama, dia menghentikan Infinite Life dan Mo Tiangong. Kehidupan tanpa batas mendengus dingin. Dia jelas sangat tidak puas, tapi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia melepaskan gelombang energi kehidupan untuk membantu Su Fang memulihkan energi kehidupannya yang terkuras. Budidaya kehidupan tanpa batas jauh lebih tinggi daripada budidaya Su Fang. Selain itu, ia mengembangkan dao besar kehidupan yang kuat dan misterius. Dengan bantuan energi kehidupannya, energi kehidupan Su Fang yang hampir habis pulih dengan cepat. Jilai menunjuk ke arah Su Fang. Orang ini membunuh seorang murid orang Ji. Saya membunuhnya untuk membalaskan dendam murid keluarga saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan daftar emas Hunyuan atau kalian bertiga. Saya harap Anda tidak ikut campur dalam urusan klan Ji. Ji orang. Su Fang mencibir. Ji Xingyue memang mati di tanganku, tapi terus kenapa? Supremasi kehidupan tak terbatas telah berulang kali memperingatkan Jiang dan putranya untuk tidak menyerangku, tetapi Ji Xingyue telah mencoba membunuhku berkali-kali. Mungkinkah aku hanya bisa duduk di sini dan menunggu dia datang dan mengambil kepalaku? Jilai berkata dengan nada mendominasi, kamu hanyalah seekor semut yang muncul dari dunia yang besar. Menyinggung orang Ji adalah pelanggaran berat.
Namun, Anda sekarang masuk dalam daftar emas Hunyuan. Ji Xingyue gagal membunuhmu dan malah dibunuh olehmu. Dia pantas mendapatkannya, jadi lupakan masalah ini. Kata-kata Jilai secara langsung mengungkapkan sifat yang kuat memangsa yang lemah di berbagai dunia. Jika Anda lemah, sialnya Anda sendiri dibunuh oleh yang kuat. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi jaringan buku. Sekarang setelah Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli dan menerima perhatian dari banyak ahli yang tiada taranya, Anda memiliki kualifikasi untuk sejajar dengan para murid dari faksi yang kuat. Ini adalah prinsip terbesar dari dunia fana hingga segudang alam surga. Jilai kemudian mendengus tanpa alasan. Mo Fenghua lahir dari seorang wanita suku Ji dan memiliki garis keturunan suku Ji. Anda mengambil alih tubuhnya, sehingga rakyat Ji akan menegakkan keadilan baginya. Ini tidak terlalu banyak, bukan? Orang-orang Ji mengejar ayah Mo Fenghua, Mo Sangchang, dan akhirnya memaksa orang tuanya mati. Sekarang, kamu mengatakan bahwa kamu akan menegakkan keadilan bagi Mo Fenghua. Lelucon yang luar biasa. Su Fang mengungkapkan ekspresi mengejek. Kemudian, dia berkata dengan suara keras, nama belakang Mo Fenghua adalah Mo, bukan Ji. Jika Anda ingin menegakkan keadilan baginya, yang membunuh orang tuanya adalah Suan Lingzi, bukan musuh. Masalah orang tua Mo Fenghua adalah urusan keluarga rakyat Ji. Mo Fenghua memiliki garis keturunan rakyat Ji. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Saat ini, keberadaan Suan Lingzi tidak diketahui. Jika orang Ji tidak muncul saat kematian Mo Fenghua, siapa lagi yang bisa? Jilai berkata dengan dingin. Lalu, dia melihat Chang Yanhai dan dua lainnya. Orang Ji akan menegakkan keadilan bagi murid-muridnya. Kalian bertiga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Anda membunuh anggota klan rakyat Ji tanpa alasan. Tidak peduli apa latar belakangmu, orang Ji pasti akan membunuhmu. Kata-kata Jilai sangat mendominasi. Terlebih lagi, niat Jilai sangat jelas. Su Fang dan rakyat Ji sudah menyimpan dendam kematian. Selain itu, Su Fang memahami dao besar waktu, menyebabkan orang Ji mencurigai hubungannya dengan klan Su Yun Kong. Terlebih lagi, bakat yang ditunjukkan Su Fang membuat masyarakat Ji merasa terancam. Mereka berencana membunuh Su Fang sebelum dia dewasa, untuk mencegah dia membawa masalah besar kepada orang Ji di masa depan. Namun, Chang Yanhai, Endless Life, dan Mo Tiangong tidak mengatakan apapun untuk membantah perkataannya. Mata Jilai menunjukkan ekspresi puas diri. Su Fang, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Su Fang berkata dengan dingin, saya baru saja mengatakan bahwa nama belakang Mo Fenghua adalah Mo, bukan Ji. Hak apa yang Anda miliki untuk menegakkan keadilan baginya? Jika Suan Lingzi ada di sini, tentu saja aku tidak akan berkata apa-apa. Sayangnya, Suan Lingzi sekarang. Haha. Jilai terkekeh. Dia sangat sombong. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi website toko buku. Semua orang tahu bahwa Suan Lingzi ditangkap oleh Sensa Tianjun. Dengan sikap Sansekerta yang mendominasi, bahkan lebih mendominasi daripada orang Ji, bagaimana mungkin Suan Lingzi bisa bertahan? Namun, Jilai terus menyebut Suan Lingzi. Dia benar-benar tidak tahu malu dan sangat mendominasi. Sepertinya aku harus meminta kakek Suan Lingzi keluar. Su Fang mencibir dengan dominan. Kemudian, dia mengirimkan sebuah pemikiran. Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak berusia 30-an melewati formasi di dunia gua Su Fang. Suan Lingzi. Endless Life telah menggunakan Life Grid Dao untuk secara paksa mengubah asal-usul kehidupan Suan Lingzi. Hal ini menyebabkan energi kehidupan Suan Lingzi mendapatkan kembali vitalitasnya. Penampilannya pun kembali seperti pria parubaya. Chang Yanhai, Endless Life, Mo Tiangong, dan yang lainnya sudah lama mengetahui bahwa kekacauan dalam bahasa Sansekerta ada hubungannya dengan Su Fang. Mereka tidak terkejut bahwa Suan Lingzi akan muncul sekarang. Penguasa alam bintang Bilau dan orang-orang dari alam dewa bintang Bilau, terutama Jilai, semuanya terkejut. Suan Lingzi ditangkap oleh Sensa Tianjun. Sekarang, dia benar-benar muncul di sini. Dengan kekuatan Suan Lingzi, mustahil baginya untuk melarikan diri dari bahasa Sansekerta. Mungkinkah Su Fang memiliki kekuatan untuk menyelinap ke menara suci Buddha Sansekerta dan menyelamatkan Suan Lingzi? Kemudian, ketika mereka memikirkan tentang apa yang terjadi dalam bahasa Sansekerta, imajinasi semua orang menjadi liar. Suan Lingzi menunjuk ke arah Jilai dan berteriak dengan marah, Mo Fenghua adalah cucuku. Kalian Ji orang-orang membunuh anakku. Sekarang, kamu ingin menggunakan trik yang sama untuk memaksa cucuku. Di mana keadilan? Tidak peduli betapa sombong dan tidak tahu malunya Jilai, dia tidak bisa berkata-kata saat ini, dan dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya seolah-olah dia mendapat tamparan keras di depan umum. Suan Lingzi terus berteriak dengan marah, Su Fang adalah cucuku Mo Fenghua. Mo Fenghua adalah Su Fang. Cucuku masih hidup dan sehat. Apakah aku membutuhkan kalian Ji People untuk menegakkan keadilan baginya? Chang Yanhai tertawa keras, Jilai, apa lagi yang ingin kamu katakan?
Bagus, sangat bagus. Di usia yang begitu muda, kamu punya metode seperti itu. Bahkan aku pun mengagumimu. Orang Ji tidak akan membahas masalah Mo Feng Hua lagi. Chang Yanhai, mohon maafkan kami atas kekasaran kami kali ini. Selamat tinggal. Jilai menangkupkan tinjunya ke arah Chang Yanhai dan berkata. Dia menatap Su Fang dengan dingin dan hendak pergi. Jilai adalah nenek moyang ketiga rakyat Ji. Dia terkenal karena kehebatan bertarungnya. Selain itu, dia adalah orang Ji yang kuat. Chang Yanhai tidak ingin memprovokasi orang sekuat itu karena Su Fang, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kali ini, penguasa domain kubah biru ditampar wajahnya oleh orang Ji. Namun, apa yang bisa dia lakukan terhadap orang Ji? Infinite Life dan Mo Tiamong juga tidak berdaya. Bahkan jika mereka bergerak, mereka tidak bisa menahan Jilai. Terlebih lagi, meskipun mereka bisa mempertahankan Jilai, lalu bagaimana? Mereka tidak bisa membunuhnya, bukan? Tunggu. Su Fang tiba-tiba mengeluarkan suara dentang.